Aku sedang tertidur lelap ketika gedoran keras membuatku tersentak bangun. Para polisi menerobos masuk dan langsung membekukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Menjauhlah dariku! Apa kalian tahu siapa aku? Rebecca Darlington, Anda ditahan karena mencuri kalung pusaka Tuan Woodley Jones. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Mencuri? Apa? Tidak, aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Astaga, aku mendapat masalah besar saat itu. Oh, hai guys, aku Rebecca. Percaya atau tidak? Ini sebenarnya cerita hidupku yang aneh. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun, jadi ibu harus melangkah maju dan mengambil alih seluruh bisnis keluarga sendiri. Karena ibu orang paling perfeksionis yang ada di planet, tak hanya di bisnis, melainkan juga dalam keluarga. Serius, harus sesuai caranya atau tidak sama sekali. Aku benci hal ini dan selalu berusaha memberontak. Namun demikian, ibu selalu punya cara untuk merusak kesenanganku dan memaksaku untuk belajar bisnis. Membosankan. Tapi, untung bagiku, kakak laki-lakiku Kevin selalu mendukungku. Suatu pagi saat sarapan, ibu memberiku kejutan besar. Rebecca, aku sudah mengatur kencan untukmu dengan Brian, anak Woodley Jones. Kau harus pergi ke sana untuk makan malam dan bersikaplah sebaik mungkin. Mereka bergelimang harta, mereka memiliki separuh kota ini. Tak sudi, aku bukan pion ibu untuk memenangkan kesepakatan bisnis. Kalau kau mengabaikan perintahku, aku akan mengirimmu ke sekolah asrama jauh di Australia. Ibu tak akan lakukan itu. Jangan coba-coba, nak. Mungkin ibu bisa mengatur kencan ini pada kesempatan lain saat Rebecca sudah punya waktu untuk mencernanya. Kalau aku ingin saranmu, aku pasti sudah bertanya. Dia kakakku dan dia berhak berpendapat soal ini. Kakak adopsimu. Sudah waktunya dia tahu posisinya. Kevin terlihat begitu terluka tapi masih tersenyum untukku. Dia bagaikan malaikat sama seperti ibunya, Rosalie. Rosalie dulu bekerja di sini sebagai pelayan dan Kevin sering datang bermain denganku. Tapi kemudian dia tiba-tiba meninggal, meninggalkan Kevin sebatang kara di dunia ini. Jadi ibu mengadopsinya karena kasihan. Bagiku Kevin selama ini keluarga. Dan aku tak akan biarkan ibu memperlakukannya seperti itu. Bagaimana kalau ku buat ia merasakan balasan perbuatannya sendiri? Jadi ku ambil kartu uang ajaib ibu dan berbelanja besar-besaran. Ibu tak akan marah kalau kartunya kehilangan beberapa angka 0, ya kan? Sekarang mari bersiap untuk kencan itu. Tada! Aku terlihat gila ya kan? Rasakan itu, Bu. Tak mungkin si Brian ini mau kencan kedua. Kevin dengan baik menawarkan mengantarku ke kencanku. Dia memastikan padaku semua akan baik-baik saja. Lalu memberikan padaku coklat untuk diberikan ke Brian. Oh, Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat aku berjalan memasuki aula pintu masuk rumah megah Woodley Jones. Rahang Brian menganga setelah melihat penampilan gilaku. Oh, tapi aku tak berhenti di sana. Pertama, aku minta semua pelayan untuk meninggalkan kami sendiri. Lalu membuatnya mual dengan tata krama mejaku dan membuat kagum dirinya dengan nafsu makanku yang rakus. Aku bahkan curi-curi makan coklat untuknya dan menyuapinya sambil bercanda. Setelah makan malam, ku minta dia mengajakku keliling rumah mewah itu. Tapi saat aku sudah sampai ruang perhiasan, kepalaku berputar-putar, lalu semuanya menjadi kabur dan aku pingsan. Keesokan paginya, aku sudah kembali ke rumah tak ingat apapun bagaimana caraku kembali. Kemudian para polisi ini datang dan menangkapku. Sekarang, aku di ruang interogasi dituduh mencuri kalung keluarga Woodley Jones. Rupanya itu cukup mahal dan sudah diwariskan secara turun-temurun selama 12 generasi. Kau ada di lokasi kejadian. Jika ingin membuktikan diri tak bersalah, kusarankan memberitahuku apa yang terjadi. Seperti kataku, aku pergi ke sana untuk makan malam, lalu pingsan dan entah bagaimana terbangun dengan polisi di mana-mana. Berhenti berbohong. Brianlah yang diberi obat tidur. Sementara waktu itu, Anda matikan listrik supaya tidak tertangkap CCTV. Lalu mencuri kalung, ya kan? Oke, Pak Polisi. Daniel ya, aku tahu kau berusaha memainkan peran polisi baik, polisi jahat padaku. Jadi aku langsung saja, biarkan aku pergi dan akan kuminta ibuku membayarmu dengan baik. Kau mengenalnya kan, kepala keluarga konglomerat Darlington. Apa kau berusaha menyogok aparat hukum? Kau bisa mendapat 7 tahun penjara karena ini. Ditambah hukuman perampokan, bisa kupastikan itu tak akan kurang dari 10 tahun. 10 tahun? Aku tak bermaksud demikian, aku cuma panik. Aku ini kaya, oke? Aku punya segala yang kuinginkan. Aku tak akan ambil risiko mencuri sesuatu seperti itu. Kau menyuruh semua staf untuk pulang supaya tak ada yang menyanggah ceritamu. Bagaimana tepatnya kau pulang? Sudah aku bilang padamu aku pingsan. Yang ku tahu aku tak melakukan kesalahan apapun. Kau juga tak bisa temukan kalung itu di tempatku atau padaku. Kalau begitu kau tak ada bukti melawanku. Kalau begitu silakan nikmati tinggal di sel selama 24 jam. Yang selama itu akan kutemukan bukti yang kubutuhkan untuk memenjarakanmu untuk waktu yang sangat lama. Tunggu, tidak. Saya mohon percayalah padaku. Seseorang, siapapun, ini sangat tak adil. Aku hanya ingin pulang. Untungnya polisi itu tak bisa temukan bukti apapun dan harus membebaskanku. Akhirnya setelah 24 jam di balik jeruji besi yang dingin, dituduh secara tak adil, yang kubutuhkan sekarang adalah sambutan hangat dari ibu dan Kevin, dan mandi. Tapi yang kuterima adalah tamparan di wajah. Beraninya kau mencuri dari Woodley Jones. Sekarang mereka tak akan pernah berbisnis denganku lagi. Ibu, aku tak melakukannya. Kenapa tak ada seorang pun yang percaya padaku? Lihatlah dirimu sendiri. Sudahkah kau lakukan apapun yang berguna untuk keluarga ini?
Yang kau lakukan hanya pesta, menghamburkan uang hasil jerih payahku, lalu berani menantangku? Kau bukan anak perempuanku. Keluarlah sekarang. Aku sangat terkejut dan terluka oleh kata-katanya. Ibuku sendiri tak mau mempercayaiku, jadi aku keluar. Tunggu saja, Bu. Akan kubuktikan padamu aku bukan pencuri. Dengan bantuan Kevin, ku sewa tempat tak terlalu jauh dari rumah, tapi itu jauh dari kemewahanku dulu. Jangan khawatir, setelah kubuktikan diriku tak bersalah, semuanya akan membaik. Sekarang aku hanya butuh mencari polisi bernama Daniel itu yang menangkapku. Dia pasti punya petunjuk pada kasus itu, ya kan? Tapi ketika aku sampai di kantor polisi, kulihat Daniel dibentak oleh atasannya. Kau bahkan tak bisa pecahkan kasus termudah sekalipun. Daniel, apa yang sudah merasukimu? Kamu keluar dari kasus ini. Jack sekarang dilimpahkan padamu. Serahkan pada saya, Pak. Saya tak akan mengecewakan Anda seperti orang tak kompeten. Ampun, si Jack itu benar-benar brengsek. Dan Daniel jelas terlihat murung dengan semua ini. Jadi ku dekati dia dan menyarankan kami bekerja sama untuk menemukan biang keladinya dan menendang pantat Jack. Awalnya dia menolak karena rupanya seorang tersangka berpartisipasi pada investigasi bukanlah prosedur. Tenang, aku bukan ingin mengakses dokumen rahasia atau yang lainnya. Anggap saja ini seperti bekerja sama dengan tersangka. Jika kita bekerja sama, kau juga bisa memantauku untuk melihat apa benar aku pelakunya. Sama-sama menang. Bukan seperti itu. Aku sudah tak tangani kasus ini. Astaga, aku tak mengira kau menyerah begitu mudahnya. Sungguh berat menjadi profesional. Mungkin atasanmu tepat mengalih tugaskan kasus ini. Siapa kau untuk menilaiku? Kau masih menjadi tersangka utama di kasus ini dan aku mengawasimu, pencuri. Jadi apa itu artinya ya? Baiklah. Bingo. Pastinya tak ada tempat yang lebih baik untuk berburu petunjuk daripada lokasi kejadian, ya kan? Tapi rumah mewah Brian dikunci dan ada petugas keamanan di mana-mana. Untung Daniel memberitahuku dia sudah mempelajari danah rumahnya. Dan tahu kalau satu-satunya cara menyusup tanpa ketahuan adalah lewat pintu ini. Ya kawan, kau tak salah dengar, pintu untuk anjing. Rintangannya tak bisa lebih mudah lagi ya? Diam sajalah. Kami menyelinap melewatinya dan sampai di dapur karyawan. Gedung utama sudah disisir sepenuhnya karena disitulah kami tahu di mana tersangka utama berada. Ruang staf bukanlah titik fokus. Daniel masuk ke mode CSI, memeriksa area tersebut untuk mencari jejak kaki dan kuperhatikan dengan kagum. Dia menemukan jejak sepatu aneh yang bukan milik staf manapun. Karena mereka diharuskan mengenakan sepatu seragam. Motif sepatu tipe ini jarang ditemukan. Ini bisa jadi petunjuk besar. Aku tak ingin dia mulai menuduhku lagi, jadi kugoyangkan kakiku lagi. Jelas itu bukan ukuran 39 kakiku yang mungil. Aku tak bilang apapun tentangmu. Ini jelas milik laki-laki dengan ukuran kaki 46. Apa itu komplotanmu? Apa dia Bigfoot atau semacamnya? Apa kau gila? Komplotan siapa? Dasar kau gila. Shh, apa kau berusaha membuat kita ketahuan? Ups, saat itu kami mendengar langkah kaki menuju arah kami. Sial, kita harus pergi. Satu-satunya jalan keluar yaitu lewat jendela ini. Lagi? Oh, dasar beban. Daniel meraih tanganku lalu kami berdua loncat melalui jendela. Wah, sepatunya tepat di wajahku. Aduh, singkirkan kaki kotormu dariku. Aku berusaha bangkit dan akhirnya kami ciuman. Ciuman pertamaku. Tunggu, suara apa itu? Aku berbalik dan melihat dua anjing besar menggeram ke arah kami. Kita lari di hitungan 3. Oke, 1. Lari saja. Kami berlari menuju jalan raya dan menyetor taksi, meninggalkan anjing-anjing ganas itu. Tanganmu. Maaf, itu karena anjing-anjing itu. Apakah dikejar anjing sedang tren? Beberapa malam lalu kulihat dua anjing yang sama persis mengejar pria lain di sepanjang jalan ini. Daniel langsung minta supir itu untuk menunjukkan padanya rekaman dashboardnya. Rekaman itu menunjukkan ada pria bertopeng bertubuh tinggi berpakaian serba hitam keluar dari rumah Brian. Aku menggigil saat melihatnya. Ada hal tak asing yang meresahkan. Hari berikutnya Daniel menyuruhku mendatangi paling tidak selusin toko sepatu yang berbeda, supaya dia bisa menanyai staf tentang jejak sol sepatu yang kami temukan semalam, tapi tak berhasil. Terik mulai menyengatku, jadi Daniel mengeluarkan payung ini. Manis sekali ya. Andai saja celah besar ini tak berada tepat di hadapanku. Saat makan siang, kulihat Daniel berkeringat kepanasan. Jadi ku ambil tisu untuk mengusapnya. Panas meningkat saat kami berdua begitu dekat. Tapi setelahnya dia malah makin berminyak. Kami berdua begitu mirip. Kemudian di hari itu kami tiba di toko sepatu kuno yang mengatakan kalau sepatu itu Layton, merek yang membuat sepatu custom buatan tangan. Tunggu, aku sudah pernah dengar merek eksklusif ini sebelumnya. Tapi jika seseorang bisa membeli sepatu ini, kenapa dia harus pergi dan mencuri? Daniel sepertinya setuju dan investigasi pun buntu. Kenyataannya, aku punya kecurigaan sendiri tentang siapa pencuri sebenarnya. Jadi aku kembali ke tempat kejadian perkara untuk melihat apa aku bisa temukan bukti. Daniel bilang kalau pintu ini adalah satu-satunya jalur masuk lainnya. Jadi aku mencari di sekitar area ini dan melihat gelang yang berkilauan ini di semak-semak. Oh, aku tahu ini milik siapa. Jadi aku memintanya untuk menemuiku di sini. Aku menemukan gelangmu. Terima kasih banyak, kau tahu betapa pentingnya ini bagiku. Gelang ini kenang-kenangan dari ibuku. Dia memberiku ini sebelum ia meninggal. Kutemukan itu di rumah Brian. Malam saat kau antar aku ke tempat Brian, apa kau langsung pulang setelahnya?
Ya, tentu. Aku menginvestigasi selama beberapa hari dan menemukan kalau pencurinya memakai sepatu Leighton ukuran 46. Aku memberi sepasang untuk hadiah ulang tahunmu. Pencuri itu juga teridentifikasi kamera dashboard seorang supir taksi sebagai pria sekitar 178 cm persis dengan postur tubuhmu. Dan sekarang gelang ini, kebetulan ini kian bertambah. Tapi aku tak bisa percaya, tidak tanpa penjelasanmu. Lagi pula, kau kakakku. Ya, itu aku. Tapi aku tak punya pilihan lain. Sebenarnya aku punya adik tiri dari ayahku. Dan dia sedang menjalani operasi. Aku sangat butuh uang itu untuk membayar tagihannya. Aku mungkin terlihat sukses di luar, tapi aku bekerja untuk ibumu tanpa dibayar. Jangan salah paham, aku berterima kasih atas semua yang telah beliau lakukan untukku. Dan aku tak bisa meminta lebih darinya, jadi aku mengambil risiko ini. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bisa membantumu. Kau selalu terlibat pertengkaran dengan ibumu. Jadi aku tak mau membebanimu lebih jauh. Dan kau sepertinya hanya butuh aku saat kau dalam masalah. Itu benar. Jika diingat kami jarang sekali bicara. Bahkan saat kami bicara, selalu aku yang mengeluh soal ibu padanya tanpa menyadari kalau ibu yang paling keras terhadapnya. Aku benci dengan apa yang dilakukan, tapi aku tahu dia hanya lakukan itu untuk selamatkan adiknya. Dan aku merasa bersalah karena aku dapatkan kasih sayang dan perhatian Kevin selama ini, dan adiknya tidak. Kevin, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Hari berikutnya Daniel datang menemuiku dan memberitahuku kalau pihak kepolisian sudah menemukan bukti baru melawanku. Coklat yang kuberikan untuk Brian malam itu mengandung obat tidur. Semua terdengar mencurigakan bagiku dan mungkin bisa mengubah arah investigasiku. Apa kau menginvestigasiku sekarang? Tidak, besar kemungkinannya kalau pelaku aslinya ingin menargetkanmu. Aku butuh kerjasamamu. Kita harus cepat sebelum mereka menyalahkan semua padamu. Siapa yang membantumu menyiapkan hadiah hari itu? Tak seorang pun, aku membelinya di toko. Aku merasa bersalah membohongi Daniel, tapi aku tak bisa biarkan Kevin jatuh karenanya. Tidak di saat adiknya membutuhkannya. Sudah waktunya bagiku mengakhiri semua rangkaian peristiwa yang memprihatinkan ini. Aku pergi ke kantor polisi dan mengaku mencuri kalung itu. Mereka menangkapku, dan tepat di saat itu, Daniel masuk dengan terkejut. Rebecca, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak bisa menangkapnya tanpa bukti. Daniel, tak apa-apa. Saya sudah mengaku. Apa? Jangan bicara omong kosong. Aku masih bersikeras melakukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapku. Rebecca, semuanya tidak sesederhana itu. Aku akan mengklarifikasi ini. Daniel benar. Persidangan hari ini sangat tidak biasa. Jack dengan cerdik menukar bukti yang memberatkan Kevin menjadi bukti yang memberatkanku. Bukan hanya cetakan sepatuku yang dipalsukan di dapur, bahkan video yang diberikan pun sama. Apalagi kalung itu kemudian ditemukan di kamar tidur Nona Rebecca Darlington. Kalung itu tidak pernah ada di sana. Aku hendak angkat bicara untuk menjelaskan, tetapi disela oleh bajingan ini. Hakim hendak menjatuhiku hukuman saat Daniel menendang pintu dan menerobos masuk. Hentikan, Yang Mulia. Saya percaya semua bukti yang dihadirkan pada Anda dipalsukan olehnya. Seluruh persidangan tersentak kaget. Ternyata atasan Daniel sudah mencurigai Jack itu musuh dalam selimut, jadi sebenarnya dia ingin pergunakan kesempatan ini untuk mengungkapnya. Dia pura-pura mendepak Daniel keluar dari kasus itu dan menunjuk Jack saja untuk memancingnya masuk perangkap. Seperti yang sudah diduga, setelah kuakui kejahatan itu, Daniel mengikuti Jack dan melihatnya menerima sogokan dari Kevin. Bayaran yang bagus, akan kupalsukan buktinya. Rebecca akan jatuh karenanya. Jangan mengacau, sudah cukup sulit untuk membuat anak manja itu menanggung kesalahanku. Dia mempermainkanku? Jadi tak ada saudara tiri yang sedang berada di rumah sakit? Jangan melihatku seperti itu. Ibu kandungku meninggal hanya karena ibumu, Dawn Darlington. Wanita itu terang-terangan menuduhnya mencuri. Ibu sangat terpukul hingga mengalami serangan jantung dan meninggal. Dawn hanya mengadopsiku karena merasa bersalah dan dia memperlakukanku seperti sampah, membuatku lakukan banyak hal untukmu. Jadi kuputuskan untuk balas dendam, menunjukkan ke mereka bagaimana dituduh akan sesuatu bisa menghancurkan hidup. Tapi lihatlah kemana pembalasan itu membawanya. Dia menjadi monster, dan aku sungguh bertanya-tanya apa itu sepadan? Akhirnya baik Jack dan Kevin masuk penjara. Sayangnya tanpa Kevin sebagai personel kunci untuk membantu bisnis keluarga, bisnis mengalami kekacauan. Jadi kutawarkan bantuan pada ibu soal itu. Kau mau melakukannya? Setelah semua yang kulakukan padamu? Kita keluarga. Aku juga merasa bersalah karena meremehkan ibu dan apa yang telah ibu berikan padaku. Aku sangat malu atas bagaimana aku memperlakukanmu. Aku bersikap dingin, mengatur dan tak adil, baik padamu dan Kevin. Ini salahku dia melawan kita dan berusaha balas dendam. Ibu, pasti berat bagi ibu menjalankan bisnis dan merawatku dan Kevin, terutama tanpa ayah. Aku memaafkan ibu dan hanya ingin melupakannya lalu mulai dari awal lagi. Sekarang tinggal satu orang lagi untuk menebus kesalahan. Rebecca, aku tak mengira kau akan mau menemuiku lagi. Tidak, aku sangat marah. Tapi kemudian aku sadar kalau bersikap seperti itu tak akan membawaku kemana-mana. Memaafkan orang lain berarti memaafkan dan membebaskan diri kita sendiri. Aku berjalan keluar dari penjara merasa jauh lebih positif mengenai semua itu. Dan melihat Daniel sedang menungguku. Menurutku kita bisa jadi tim yang baik. Bagaimana kalau menjadi partnerku? Partner? Untuk tujuan investigasi atau untuk menjalani hidup?
bakat busur, sangat fokus. Targetnya tepat di depanku. Lihat aku menaklukkan. Tapi, kakek, yang itu pasti tepat sasaran. Aku cuma bercanda. Kamu menjadi sangat baik, Labu. Hai, aku Gina dan aku suka memanah. Kakekku satu-satunya keluargaku mengenalkanku pada olahraga ini. Dia selalu mendorongku untuk mengikuti kontes dan mengatakan bahwa aku mempunyai bakat. Tapi kompetisi sebenarnya bukan kesukaanku. Berbicara dengan orang asing sudah cukup menjadi tantangan bagiku. Tapi satu-satunya temanku Bailey cantik dan ceria. Kami sudah dekat sejak kecil hingga kami ke kota untuk sekolah SMA dan jadi teman sekamar. Kehidupan baruku menjanjikan kesenangan dan kegembiraan. Namun aku sering rindu kakekku dan sering menulis surat padanya. Kakek sayang, hidupku di sini luar biasa. Kamar asramanya bagus, bersih dan rapi dan setiap pagi, musik instrumental yang menenangkan dari speaker mengingatkanku pada saat-saat kita menikmati musik dan minum teh bersama di depan teras. Bailey, kecilkan! Dan apa yang akan kamu buat untuk mengatasi kekacauanmu? Astaga, ini kekacauan yang terorganisir. Tanyakan kepadaku apa saja dan aku dapat segera menemukannya. Ngomong-ngomong, ada pesta penyambutan untuk mahasiswa baru malam ini. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ayo Gina, ini akan menyenangkan. Kamu juga akan mendapat beberapa teman baru. Itu cuma... Oke, kalau begitu tetap di sini. Aku pergi. Entah bagaimana aku merasa sedikit hampa. Aku tidak pernah menyadari bahwa Bailey dan aku begitu berbeda sampai saat ini. Bailey suka bersosialisasi dan bisa mendapatkan teman baru dengan mudah. Dan aku introvert dan pendiam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku datang ke kota untuk mencari pengalaman. Jadi saat Bailey mengajakku pergi ke pameran sekolah, aku langsung menyetujuinya. Ketika hari itu tiba, ketika Bailey mengobrol dan cikikikan dengan siswa lain, aku, tanpa sadar, menghilang ke latar belakang. Karena sepertinya Bailey tidak menyadari ketidakhadiranku, aku memutuskan untuk melihat-lihat sendiri. Tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkanku. Pencuri! Maling! Aku lihat seorang pencuri melarikan diri dengan membawa tas tangan seorang gadis. Tanpa pikir panjang, aku ambil satu set busur dan anak panah di dekatnya dan menembaknya. Saat itulah aku melihat anak panah lain terbang ke arah yang sama. Kedua anak panah itu mengenai si pencuri tepat di kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku mencari pemanah lainnya dan melihat dewa Yunani Apollo yang juga menatapku. Kemudian dia pergi untuk menangani pencuri itu saat aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam. Aku masih melamun tentang cowok itu ketika Bailey masuk ke asrama kami bersama sekelompok teman. Aku segera mengubah diri menjadi burrito dan berpura-pura tidur. Tapi Bailey tanpa ampun membukakanku dengan senyum lebar. Hey G, ada seseorang yang aku ingin kamu temui, Samantha, kepala klub panahan sekolah. Bailey bilang kamu seorang pemanah yang hebat. Ya, mungkin. Ya, kami sedang mencari anggota baru. Kamu harus datang. Aku pasti akan mampir. Terima kasih. Sepulang sekolah keesokan harinya, aku mengunjungi klub panahan dan melihat wajah yang aku kenal. Itu cowok yang kemarin. Dia juga meniup anak panahnya seperti kakek. Lucu sekali. Ups, ketahuan. Apa aku sedang berhalusinasi atau dia berjalan ke arahku? Hai, kamu ada di pekan raya sekolah. Tembakanmu sangat fenomenal. Ngomong-ngomong, aku Chris. Aku Gina. Jadi, kamu baru di sini? Sebenarnya aku belum yakin bergabung atau tidak. Nah, bagaimana kalau demonstrasi kecil? Karena panik, aku mencoba menembak dengan tangan gemetar dan gagal total. Maaf. Tenang, kamu pasti bisa. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungnya berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, meniup pelan-pelan ke arah Fletching, dan kali ini aku mencapai sasaran. Lihat kan, tembakannya luar biasa. Kamu harus lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang bisa mengenalmu. Jadi, Chris menjadi ekstrovert? Dia benar. Pasti menyenangkan berada di dekat gadis yang ramah dan percaya diri seperti Bailey. Dia baru di sini selama seminggu dan sudah mengetahui separuh isi sekolah. Dan semua orang menyukainya. Jadi pada hari itu juga, setelah bergumul dengan diri sendiri, aku memutuskan untuk meminta bantuan Bailey. Membantu? Dengan apa? Bantu aku jadi sepertimu, seorang ekstrovert. Kamu baik-baik saja apa adanya, kenapa harus berubah? Saat itu Samantha datang menjemputnya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Mau bergabung dengan kami? Kamu lebih suka tinggal di sini dan membaca, kan? Kamu kenal aku. Lalu Bailey pergi begitu saja. Baiklah, jika dia tidak mau membantu, akan kulakukan sendiri. Saatnya keluar dari kepompongku. Jadi aku menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merombak diriku. Lumayan kan? Ketika aku tiba di pesta, semua orang melongo ke arahku. Hei, apakah kamu matahari? Karena kecantikanmu membutakanku. Kalau begitu kamu harus menjauh 93 juta mil dariku. Betapapun aku ingin segera pulang ke rumah, sebuah suara di kepalaku terus berteriak, bersosialisasi. Di internet mereka bilang ekstrovert selalu siap berteman, seperti Bailey yang menjadi bagian dalam setiap percakapan. Jadi aku mengerahkan seluruh keberanian untuk bergabung dengan kelompok terbesar yang membahas tentang hewan-hewan Arktik yang lucu. Aku ingat tips komunikasi, pimpin percakapan. Jadi aku melakukannya. Bukankah menyedihkan jika hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya karena perubahan iklim? 5 menit berikutnya aku menolak tentang masalah ini, tapi mereka sepertinya tidak terlalu tertarik.
Oke, rencana B. Belly juga selalu tahu cara menonjol. Jadi, saat semua orang mulai menari, aku berdiri di tengah ruangan dan menari sepenuh hati. Tapi setelah itu, semua orang menatapku seolah aku alien, termasuk Chris. Ketika aku akhirnya di kamar, aku merasa benar-benar dikalahkan. Apakah kamu serius ingin menjadi seorang extrovert? Aku perlu melakukannya, Belly. Kalau begitu, mungkin pelan-pelan dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu tidak harus menjadi supel dalam semalam. Belly jelas tidak percaya aku bisa melakukannya. Baiklah, akan kutunjukkan padanya dia bukan satu-satunya ekstrovert menawan di sini. Urutan bisnis pertamaku adalah bergabung dengan klub panahan. Itu akan jadi kesempatan terbaik mengesankan Chris. Untuk menutupi rasa malu di pesta itu, aku menguatkan diriku dan mendekati pria paling lucu di sini. Hai, aku Gina. Aku suka bajumu. Terima kasih. Aku Patrick. Patrick adalah ketua OSIS. Dia di sini untuk membantu mempromosikan klub panahan. Lalu setiap kali Chris lewat, aku mencoba bercanda dengan Patrick. Meski dia tampak teralihkan, namun Chris hanya berbalik dan terlihat tidak senang. Gina, ada apa denganmu dan Chris itu? Dia terus melihat ke sini. Oh, Chris, dia cuma teman satu klub. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Urusan laki-laki. Aku berpikir untuk gabung ke klub ini. Mau mengajariku? Tentu saja. Setelah itu aku dan Patrick sering berlatih memanah bersama. Aku jadi terlalu bersemangat dan menetapkan target sejauh yang aku bisa. Menarik talinya sekuat tenaga dan mencoba untuk tetap tenang saat anak panah mengenai sasaran. Entah dari mana, Chris muncul. Luar biasa, Gina. Tembakan terbaik yang pernah aku lihat. Mengesankan, Gina. Mau minum sebelum kamu mengajariku cara melakukannya? Saat itu, Chris menawariku sebotol. Kamu suka jus apel, kan? Aku melihatmu hanya meminumnya di pesta. Ih, dia menyadarinya. Terima kasih. Kamu mau tumpangan pulang nanti? Akhirnya kesempatan untuk lebih dekat dengan Chris. Aku akan mengantarmu, Gina. Aku lebih akrab dengan rute itu. Tadinya aku mau bilang tidak, tapi Patrick sudah menarikku. Kenapa dia merusak momen romantisku? Mungkin dia juga menyukaiku, tapi pandanganku sudah tertuju pada Chris. Chris sepertinya peduli padaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulai hubungan. Semuanya berjalan pada tempatnya dan aku merasa menjadi lebih terbuka. Meskipun kadang aku jalan memutar atau sembunyi di kamar kecil menghindari obrolan ringan, segalanya dengan Chris berjalan baik. Tapi keesokan harinya aku melihat Belly dan Chris bergandengan tangan dan tertawa bahagia di jalan. Apa mereka berkencan? Lalu kenapa Chris tetap berharap padaku dan bersikap seolah dia peduli padaku? Semua usahaku sia-sia? Sekalipun aku mencoba menjadi seperti Belly, tentu saja Chris lebih memilih yang asli. Aku dengan murung pergi ke kamarku sesaat sebelum Belly, sangat periang seperti biasanya kembali. Kamu terlihat sangat bahagia, kencan menarik? Tidak sama sekali. Apa kita punya rahasia sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula apa yang kamu lakukan hari ini? Berbelit-belit ya. Dia jelas jatuh cinta pada Chris, tapi kenapa merahasiakannya? Supaya mereka masih bisa mengacaukan perasaan orang lain? Setelah itu aku menolak berbicara dengan Belly dan menghindari Chris. Setiap kali dia menyapaku, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Dan jika dia mendekatiku, aku akan menemui Patrick dan memintanya untuk mengantarku pulang. Itu sepele, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di dalam mobil Patrick, aku menerima SMS dari Chris. Dia mungkin hanya ingin menelponku 2 kali, jadi aku mematikan ponselku. Semua baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kamu bukan pembohong yang baik, tapi aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di tempat yang tenang dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun betapapun indahnya matahari terbenam, aku masih merasakan kesedihan menyelimuti diriku. Mau membicarakannya? Dan aku melakukannya. Sungguh, senang rasanya akhirnya melepaskan semuanya dari dadaku. Patrick mendengarkan dengan sabar, mengangguk mengerti. Ketika aku selesai, hari sudah senja. Terima kasih telah mendengarkan keluhanku. Tentu, kapan saja. Aku ingin berada di sana untukmu, Gina, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tahu kamu suka Chris, tapi aku sangat peduli padamu. Kamu permata tersembunyi, dan aku ingin membantumu menjadi apa yang kau mau. Aku terkejut. Pada saat itu, Patrick menjadi lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Mungkin aku harus bersama orang seperti dia, dan melupakan orang-orang beracun itu. Jadi, aku setuju untuk pacaran dengannya. Keesokan harinya, Patrick sudah mengumumkannya kepada publik. Lihat, itulah yang akan dilakukan pria baik. Dia membawaku ke spa, memasak untukku, dan selalu bersikap manis. Aku belum pernah merasa seperti ini pada siapapun, dan rasanya seperti cinta. Namun, tidak selalu menyenangkan menjadi pacar Patrick. Dia terus-menerus menghadiri banyak acara sebagai ketua OSIS dan menjadikanku sebagai nilai plusnya. Pada kesempatan itu, Patrick akan berbicara kepada semua orang sementara aku berdiri dengan canggung. Aku mau gabung tapi tidak tahu caranya. Baiklah, tertawa akan menunjukkan bahwa aku mengikuti percakapan mereka. Tapi semua orang hanya menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang lucu dari patah pinggul nenekku? Astaga, aku ingin segera menggali lubang untuk diriku sendiri. Setelah itu Patrick memintaku menggunakan keterampilan memanahku untuk pengambilan gambar komersial penggalangan dana. Gambar-gambar itu menjadi viral dan aku menjadi populer. Orang-orang ingin berteman denganku kemanapun aku pergi dan itu melelahkan.
Ketika aku beritahu Patrick, dia bilang, "Itu bagus, kamu akan jadi wajah dari galang dana ini yang akan membantu banyak orang, seperti Katniss Everdeen dan First Rebellion. Aku sangat bangga memilikimu sebagai pacarku. Ayo kita teruskan ini, oke?" Sesuatu tentang hal itu tidak cocok bagiku, tapi bukankah ini kehidupan yang selalu kuimpikan? Aku terlalu sibuk dengan rencana Patrick, jadi aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bahkan lupa menulis surat kepada kakek, dan sudah lama sekali sejak terakhir aku pergi ke Kulpanahan. Belly mencoba mengejarku, tapi aku tetap mengabaikannya. Jarak kami semakin jauh meskipun kami berbagi kamar. Pertunjukan hari ini tiba-tiba dibatalkan, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mampir ke Kulpanahan. Aku jadi lebih nyaman dan terbebas dengan setiap anak panah yang aku tembakkan. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai, aku melihat Chris menatapku. Aku langsung bingung dan mencoba pergi, tapi Chris mengikutiku. "Gina, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ini seperti kamu mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Apa kamu benar-benar bahagia?" Kaulah yang palsu. Kamu menyukai cewek supel, kan? Jika aku berhenti mencoba, aku akan menjadi tidak terlihat lagi. Kamu hanya tidak menyukai Patrick dan kamu merasa terganggu karena dia adalah pacarku. Kamu benar, aku tidak menyukainya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Karena tidak ingin mendengar kebohongannya lagi, aku langsung pergi. Tapi, meski aku tidak ingin mempercayai Chris, kata-katanya membuatku berpikir. Aku menemukan Bailey menungguku di kamar asrama kami. Dia tampak agak malu-malu. Bagaimana kabarmu dan Patrick? Semuanya baik-baik saja? Tentu saja, kamu punya masalah dengan kami. Bisakah kamu ikut denganku sepulang sekolah besok? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Aku mengikutinya karena penasaran. Bailey membawaku ke belakang sekolah, lalu menyuruhku bersembunyi di sudut dan menunggu. Lalu aku melihat Patrick, dia memeluk Bailey yang segera mendorongnya menjauh. "Ayolah, aku tahu kamu punya sesuatu untukku, Bailey." Kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Kamu benar-benar sudah punya pacar. Gina, aku cuma memanfaatkannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Gadis bodoh itu masih percaya kalau itu sebenarnya penggalangan dana. Aku bisa pilih siapa saja, tapi karena itu mengganggu Chris, itu adalah hal yang paling menarik. Aku tidak bisa bersama orang aneh menjengkelkan itu. Tapi kamu sangat cantik. Aku tidak tahan lagi dan berlari ke arah Patrick dan menamparnya tepat di wajah sombongnya. Kamu adalah orang brengsek terbesar yang pernah kutemui. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah kutemui. Daya tarikmu seperti handuk. Melihatmu mempermalukan diri di depan semua temanku sungguh sangat menyedihkan. Tidak heran mereka menertawakanmu di belakangmu. Aku berlari sambil menangis saat Bailey memarahinya. Dia menyusulku tak lama kemudian. Aku minta maaf kamu jadi tahu dengan cara ini. Baru-baru ini Patrick mulai menggodaku. Aku tidak bisa pergi tanpa menunjukkan kepadamu sifatnya. Kamu bisa bilang begitu karena semua orang mencintaimu. Bahkan Chris pun memilihmu. Dan aku pikir aku punya kesempatan bersamanya. Ini sangat tidak adil. Orang tidak akan pernah melakukan introvert sepertiku seperti mereka memperlakukanmu. Tunggu, kamu menyukai Chris? Karena tidak punya tenaga lagi untuk marah, aku terjatuh sambil terisak-isak. Dengar, aku minta maaf karena menolak membantumu menjadi seorang ekstrovert. Alasannya, kamu sudah luar biasa, Gina. Sejak kita masih kecil, aku selalu mengagumimu. Kamu cerdas, sabar, dan tekun. Apa? Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku ingin menjadi lebih sepertimu? Namun aku sadar bahwa introvert dan ekstrovert memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita buat yang terbaik jika jadi diri sendiri. Itu sebabnya aku diriku sendiri. Dan kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Aku menahan air mataku sebaik mungkin dan memeluk Bailey erat-erat. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku kembali ke kamarku dan melihat surat dari kakek. Dia bertanya kabarku dan kenapa aku berhenti menulis surat padanya. Dia tahu hidup di lingkungan baru akan sulit, tapi selama aku memahami nilai diriku, aku bisa mengatasi segalanya. Dia menyelesaikan suratnya dengan mengatakan dia akan selalu mencintaiku tanpa syarat. Air mata menggenang di mataku. Tak lama setelah itu, Bailey kembali dengan semangat. Aku punya kejutan untukmu. Ketika kami sampai di luar, Chris sudah menunggu. Aku sangat malu dan bingung melihatnya. Gina, sejak kita bertemu di pameran, aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku terkesan dengan keterampilan memanahmu, tapi sebelumnya aku terpesona oleh kecerdasan, kebaikan, bahkan sifat pemalumu. Bukankah kamu berkencan dengan Bailey? Apa? Chris adalah sepupuku. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Aku akan menjodohkan kalian, tapi kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak bisa mempercayai telingaku dan hatiku menjadi liar. Saat itu, Bailey menerima pesan genit lagi dari Patrick. Apa yang harus aku lakukan dengan hal kotor ini? Baiklah. Bisa kalian percaya, Bailey membawanya ke sini dengan mata tertutup untuk mendapatkan kejutan. Oke, siap untuk hadiahku? Patrick pasti terkejut melihatku membidik tepat ke arahnya. Sebaiknya kamu terangkan kecuranganmu. Itu tidak curang, kamu bahkan bukan pacarku. Kalah. Sebelum dia menyelesaikannya, aku meluncurkan panah tepat di atas kepalanya. Beruntungnya kamu, bidikanku tepat, tapi siapa tahu pecundang sepertiku bisa saja meleset.
Patrick ketakutan dan benar-benar kencing di celana. Lalu dia mengakui semua kesalahannya, menyedot dana masyarakat, suka menipu demi uang. Yang semua sudah tercatat. Segera setelah video itu diposting, Patrick diboikot dan kehilangan jabatan ketua OSIS. Dia harus pindah sekolah setelah seminggu. Aku akhirnya merasa percaya diri dan memenangkan banyak kompetisi memanah. Selama liburan, aku membawa Bailey dan Chris pulang ke rumah untuk menemui kakekku dan menunjukkan pialaku. Ingat semuanya, jadilah versi terbaik dari dirimu dan orang yang tepat akan menyukai dirimu yang sebenarnya. Para sosialita kaya yang sedang bersantai di resor mewah keluarga mereka adalah pemandangan yang patut disaksikan. Grayson Andrews, pewaris raksasa Andrews Corporation yang baru saja kembali dari tur Eropanya. Dan saudara perempuannya Veronica adalah gadis yang terkenal kejam. Aku ingin aku dapat. Jeruk ini terlalu manis. Tapi, Nona, ini jeruk segar tanpa tambahan gula. Terserah, tambahkan garam atau apapun. Segera, dan bawakan aku sandwich dengan kaviar beluga sekarang juga. Ya, Nona. Akhir-akhir ini kamu menjadi wanita tua yang pemarah, Roni. Tepat pada saat itu, ayah mereka buru-buru masuk, terlihat panik. Anak-anak, ada sesuatu yang serius yang ingin aku katakan. Apa kalian ingat resor kita di Vietnam yang mendapat reaksi keras bulan lalu? Apakah ini kasus di mana orang-orang menyalahkan kita karena merusak lingkungan? Itu hanya tindakan sembrono beberapa karyawan dan kita sudah membereskannya, ya kan ayah? Itu benar, tapi aku baru saja mendapat laporan bahwa para inspektur terlibat dan resor mengalami kerugian besar. Aku tidak bisa melihatnya terus meluncur seperti itu. Jadi aku berpikir untuk mengirim kalian ke Vietnam untuk mengurus hal ini. Ayah, kamu bisa mengandalkanku. Vietnam? Bukankah saat itulah sebuah ide muncul di benak Veronica? Ayah, biarkan aku pergi dengan Grayson. Aku bisa membantu. Ayahnya mempertimbangkannya sebentar dan kemudian menyetujui. Oh, Vietnam, ini saat yang panas. Tentu saja aku punya alasan tersendiri untuk berada di sini lagi. Dan inilah alasanku. Semuanya dimulai 4 tahun yang lalu ketika keluarga Veronica berkumpul di resor keluarga Nam pada tahun baru Imlek, hari liburan Tet. Wow, temanku, lihat apa yang sedang kamu bangun. Benar, aku yakin semua orang akan suka ini. Sayang, resor ini pasti menguntungkan dengan desain dan lokasi seperti ini. Andai saja kita bisa punya yang seperti ini. Sementara itu, Veronica yang berusia 14 tahun benar-benar terpesona oleh orang lain. Tepat pada saat matanya melihat Nam, Veronica yakin dia bertemu dengan jodohnya. Ya ampun, apakah ini yang orang sebut cinta pada pandangan pertama? Lihat dirimu, anak kecil itu kini tumbuh menjadi gadis cantik ya. Ini uang keberuntunganmu. Daripada memberikan uang keberuntungan, bisakah kamu memberiku putra keberuntunganmu? Semua orang tertawa melihat kecerobohannya, termasuk Nam. Aku dengar Nam siswa yang berprestasi di sekolah. Kita tidak bisa menyanyikan bakatnya, ya kan? Jadi aku rasa aku akan menawarinya beasiswa di Amerika. Bagaimana menurutmu? Beasiswa di Amerika? Tentunya ini adalah kesempatan bagus bagiku. Dia menoleh untuk melihat reaksi orang tuanya dan mereka semua mengangguk memberi semangat. Terima kasih Tuan Andrews, aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu. Tapi dia jelas bukan orang yang paling menikmati ini, karena hati Veronica kami juga ikut bernyanyi dengan gembira. Jadi pada musim panas itu, Nam terbang ke Amerika dengan penuh semangat dan kegembiraan tentang negeri impian. Dia akan tinggal bersama keluarga Tuan Andrews untuk sementara waktu dan terdaftar di sekolah yang sama dengan Veronica dan Grayson. Dan dalam minggu pertama di sekolah baru, dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang jenius. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi yang terbaik di setiap mata pelajaran. Dan para guru merasa puas karena dia juga aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, aku sangat bangga padamu. Meski terlihat nyaman, tawa dalam makan malam keluarga yang hangat tidak menyinari putra tuan rumah, Grayson. Aku belum pernah mendengar kata bangga dari ayah sebelumnya. Menjadi ahli waris memang tidak mudah, tapi aku berusaha semaksimal mungkin. Kenapa dia selalu yang menonjol? Setelah makan malam, ketika yang lain pergi, Nyonya Andrews mendekati Nam. Jangan mengira suamiku memberimu pujian yang kamu yakini lebih tinggi dari siapapun. Ingat, kamu hanyalah parasit dari kebaikan suamiku. Jadi Nyonya Andrews tidak menyukaiku di sini. Sebaiknya aku berhati-hati. Dari sudut, Veronica mendengar apa yang dikatakan ibunya kepada Nam. Ibu selalu keras seperti itu. Tidak apa-apa, Nam. Kuatlah, ada aku di sini. Dan dia memastikan dia berada dimanapun Nam berada dan tidak ada gadis yang bisa mendekatinya. Nam, jadilah pacarku, oke? Roni, jangan membuat keributan di sini. Apakah dia baru saja memanggilku Roni? Semuanya perhatian. Nam milikku, jangan berani-berani mengganggu laki-lakiku. Untuk menyegel lebih jauh lagi, dia menempelkan banyak stiker di pakaian dan tasnya. Tatonya bagus, kawan. Itu, omong kosong. Kamu menyukainya? Di sini. Kemudian ketika Grayson sudah berlari jauh, dia menunduk ke tangannya yang memegang stiker. Gadis bodoh, dia tidak bisa mendesain yang lebih baik. Menurutmu ini akhir dari rencana cara mendapatkan hati Nam? Kalau begitu kamu meremehkan gadis ini. Nam, aku terkena sengatan matahari. Aku terlalu lemah untuk berjalan sendiri.
bawa aku pulang. Ya ampun, sepertinya dia tidak pernah kehabisan taktik ya. Wow, merawat kekasihmu sebanyak ini. Haha, Nam sungguh bucin. Dengungan dari orang lain memang mengganggunya, tapi dia tidak ingin membuat kekacauan karena dia berhutang budi pada kebaikan keluarga Veronica. Dan jauh di lubuk hatinya dia menganggap kekesalannya agak lucu. Aduh, pria yang manis. Mungkin dia juga menyukaiku? Dan kemudian Grayson berlari ke arah mereka dan dengan riang memberi mereka kabar baik. Hei, ayah baru menang kontrak besar. Dan kita akan makan malam di restoran Gordon Ramsay malam ini, kawan. Yeay! Apakah kamu yakin kamu lelah? Aduh, kepalaku sakit sekali. Nam, sepertinya aku akan pingsan. Gendong aku saja. Kamu berharap aku akan berada di sini selamanya. Lalu mereka bertiga berjalan berdampingan sambil ngobrol riang dan halaman sekolah seakan disinari oleh tawa ceria mereka. Segalanya berjalan lancar seperti itu. Lalu suatu hari, Veronica terbangun dan melihat Nam sedang mengemasi semua barangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan kembali ke Vietnam. Kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Tolong jangan pergi. Lepaskan aku. Kemudian dia dengan dingin berjalan keluar dari rumahnya tanpa berkata-kata lagi. Veronica berjongkok dalam kesedihan. Parahnya lagi, sekeras apapun dia mencoba menghubungi, tetap saja tidak ada balasan dari Nam. Satu-satunya berita yang bisa disampaikan adalah resort keluarganya sedang krisis. Dan dengan niat baik, ayah Veronica menawarkan untuk membayar mahal resort tersebut untuk membantu mereka memulai bisnis lagi. Dan selama 4 tahun terakhir, hatinya masih tidak menginginkan siapapun selain Nam. Dan dia sangat menantikan reuni ini. Yo, lama sekali ya kawan. Halo orang asing, senang rasanya bertemu mereka juga. Kalau saja itu tidak terjadi, kami bertiga mungkin masih menjadi trio yang sempurna sekarang. Nam tidak bisa melupakan hari itu ketika kebenaran yang menyakitkan terungkap. Itu, kamulah yang bersekongkol melawan resor kami, tapi kenapa? Kamu harus bertanya kenapa ayahmu memiliki resor sempurna yang membuatku menginginkannya menjadi milikku. Hahaha, terima kasih. Aku akan memberitahu Tuan Andrews. Terserah saja. Tapi ingat, dua keluarga sedang bekerja sama dalam sebuah proyek. Coba kita lihat, kalau kita cabut, siapa tahu keluargamu bangkrut. Kamu memang menginginkannya ya? Nam merasakan kemarahan yang mendidih di tubuhnya, begitu pula perasaan tidak berdaya. Tepat pada saat itu, dia melihat Veronica pulang dan langsung menempel pada ibunya. Bu, ada spa baru di pusat kota. Apakah ini menunjukkan waktu ibu anak bagimu? Tentu saja, apapun yang kamu inginkan. Mereka semua sama, memanjakan sosialita kaya yang menganggap dirinya di atas semua orang. Dan tepat pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Xin Chao Nam, apa kabarmu? Kamu merindukanku? Tapi Nam dengan dingin berbalik ke arah lain. Sepertinya seseorang baru saja diabaikan. Dan sepertinya seseorang ingin catatan kematian? Tidak apa-apa, dia hanya malu. Aku akan tinggal di Vietnam untuk sementara waktu dan pasti menjadikannya pacarku. Nam, kamu tidak bisa lari dariku kali ini. Tapi Nam sangat gila kerja, dan dengan kehadiran Veronica, dia malah terjebak di kantor sampai larut malam. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa merayunya? Hanya ada satu-satunya cara. Setelah kejadian itu, keluarga Nam berhasil membangun sebuah hotel kecil, namun menarik banyak wisatawan. Sore itu, Veronica datang ke sana, lalu menerobos masuk ke ruang kantor. Oh, hai, maksudku, halo. Hai, ayah menyuruhku pergi ke sini untuk belajar bisnis, tetapi Grayson tidak memberiku apapun. Tolong izinkan aku membantumu di sini. Apa yang kamu mau sekarang? Nam hanya ingin kedamaian dari Veronica, tetapi segalanya tidak berjalan mudah. Ayo nak, masih ingatkah kamu saat keluarga kita kesulitan, keluarga Veronica bersedia membantu kita? Membantu apanya? Andai saja kamu tahu. Oke, tapi jangan membuat kekacauan di sini. Keesokan harinya, Veronica menjalani hari kerja pertama di hotel keluarga Nam. Manggis, kami tidak memiliki ini di Amerika. Hei kamu, bawakan aku lebih banyak. Teman-teman, bisa kamu bawa kere ke sini? Aku tidak ingin menjadi cumi-cumi yang terbakar. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu ingin belajar? Kemudian Nam memberinya banyak tugas sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Astaga, aku tidak perlu angkat jari di rumah dan sekarang aku melipat selimut? Dunia menjadi gila. Lalu dia mengibaskan spray, namun entah mengapa handuk itu menutupi kepalanya seperti yang ada di film A Ghost Story. Mari kita lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm sexy and I'm know it. Sedikit yang dia tahu, ada seseorang yang tidak bisa menyembunyikan senyumannya melihatnya membodohi dirinya sendiri. Dia tidak banyak berubah. Hei, apa yang kamu lakukan? Lakukan dengan benar. Kemudian, Veronica menyeret tubuhnya yang sakit kembali ke resor keluarganya setelah hari kerja pertamanya. Aku tidak bisa merasakan tanganku lagi dan kakiku sakit saat berlarian. Berhentilah merengek, Roni. Ini tidak sebanding dengan apa yang aku lakukan hari ini. Merencanakan strategi, mempromosikan layanan, bla bla bla. Grayson berbalik dan melihat adiknya sudah tidur seperti kayu. Dia dengan lembut menyelimutinya ketika dia menerima panggilan telepon dari ibu. Hai ibu, aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Hei, kudengar hotel keluarga Nam baik-baik saja kan?
Tapi saat resor kami menderita, kebetulan tidak dapat menjelaskan hal ini dengan tepat. Grayson, aku yakin dia merencanakan ini untuk membalas dendam atas masa lalu. Menurutku dia tidak sebanyak itu. Ngomong-ngomong, Bu, kamu masih membencinya setelah bertahun-tahun itu? Aku benci ayahmu yang selalu membandingkanmu dengan dia. Kelas rendahan ini tidak akan pernah sejajar dengan anakku, kan? Apa yang ibu katakan tidak berhenti di hati Grayson. Benar bahwa ayah selalu menganggapnya lebih daripada aku, bahkan ketika dia kembali ke Vietnam. Ayah masih berbicara tentang Nam yang ini dan Nam itu. Keesokan paginya, Veronica bangun dan ketakutan karena dia ketiduran lebih dari 2 jam. Saat datang ke hotel, dia menerima tatapan tajam dari Nam dan daftar panjang tugas yang sepertinya tidak ada habisnya. Astaga, aku harus melakukan ini sampai kapan? Selesaikan dan kita akan keluar untuk makan siang. Mendengar hal itu, Veronica rajin membersihkan setiap sudut hotel, memastikan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Yeay, ayo makan siang. Hah? Tapi kenapa kamu ada di sini juga? Mau menjadi orang ketiga? Kemudian mereka pergi ke toko lokal yang menjual nasi ayam, yang tentunya di luar dugaan Veronica. Apa-apaan? Makan di jalan? Nam, aku tidak suka tempat ini. Aku sudah berkeringat seperti anjing. Pergi ke restoran dan traktir aku stik daging sapi. Jika kamu tidak suka, maka jangan makan. Jangan khawatir, aku akan mengurus piringnya. Ayo, ayo. Oke, tapi kamu harus memberiku makan. Merasakan tatapan orang lain, Nam tidak punya pilihan lain selain bertindak. Pada sendok pertama, Roni tidak menyangka ledakan rasa ayam yang lembut dan empuk serta kuah pada nasinya. Dia segera menggali piringnya dan menyelesaikannya dalam hitungan detik. Pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambil makananmu. Lalu dia dengan lembut menyeka nasi di pipinya, membuat jantungnya berdetak kencang. Kemudian, Veronica dan Nam berjalan-jalan di sekitar Sungai Han. Kamu bertanya tentang Grayson? Veronica berhasil memotong ekornya dan membuatnya diam di kedai kopi. Aduh, musim panas di Vietnam memang seperti oven raksasa. Aha, bagaimana dengan gerakan klasiknya? Kemudian Veronica terhuyung-huyung seperti ubur-ubur, berusaha jatuh ke pelukan Nam. Tetapi tiba-tiba dia berjalan pergi, meninggalkan wajahnya mendarat tepat di tanah. Dia bergegas untuk melihatnya sudah mengunyah lemak dengan gadis sembarangan di sana. Veronica segera menyerbu seperti banteng gila ke arah gadis itu. Hei, siapa kamu? Aku pacar Nam, sebaiknya kamu menjauh darinya. Kalau tidak... Maaf, sampai jumpa lain waktu. Lalu Nam buru-buru menyeretnya pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Dia adalah partner terbesarku. Apakah begitu? Aku minta maaf. Kamu, kembalilah bekerja. Sekarang juga. Kemudian Nam menyusul Grayson di sebuah kedai kopi di tepi sungai. Adikku sedikit menyebalkan, kan? Sebagai kakaknya, aku minta maaf padamu. Sebagian besar dia baik-baik saja, tapi terkadang... Ya, kamu tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Selalu ada jawaban untuk semuanya, kawan. Keesokan harinya Veronica mendatangi Nam dan melihatnya hendak pergi ke suatu tempat. Dan seperti biasa dia bersikeras untuk ikut dengannya. Cukup, berhentilah bermain-main. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat pada saat itu seorang gadis menghampiri mereka. Sayang! Segera Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia mencium bibirnya dan Roni membeku di tempatnya. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat saat itu seorang gadis berjalan menghampiri mereka. Babe! Segera Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia menciumnya di bibir dan Roni terdiam di tempat. Siapa dia? Aku lupa. Dia Ci, pacarku. Halo, apa? Kau bohong. Kalau kamu punya pacar, aku pasti sudah tahu. Hanya ingin memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaanku. Terlalu samar. Kemudian Nam dan pacarnya yang baru saja diumumkan berjalan pergi, meninggalkan Veronica dengan hati yang hancur. Tapi aku menyukaimu duluan. Jadi cintaku sejak umur 14 tahun sudah layu bahkan sebelum mekar. Ternyata aku hanya membodohi diriku sendiri. Malam itu, Veronica tidak bisa tidur nyenyak. Terlalu menyakitkan baginya untuk menghadapi kenyataan. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke Hotel Nam keesokan harinya. Namun ia tidak menyangka bahwa sejak hari itu, Ci ada di mana-mana di hotel dan benar-benar menempel pada Nam. Oh, Bey, duduklah di sini. Kamu sudah cukup banyak berkeliaran di mimpiku. Kakimu bisa terluka. Jadi kamu duduk di sini juga? Aku takut aku kekurangan vitamin D. Karena aku jauh darimu, satu-satunya sinar matahari untukku sepanjang malam. Dan hal itu hanya membuat Veronica dipenuhi rasa frustrasi. Dan juga kecurigaan. Aku bangun pagi sekali untuk memasak untukmu. Kekasihku membutuhkan makanan yang paling organik dan segar di dunia ini. Tapi dia alergi kacang. Ups, benarkah begitu? Kamu alergi keju kan? Ini Ci, tidak ada bunyi akhiran. Hihi. Terserahlah, pacar macam apa kamu yang tidak tahu alergi pacarmu?
Benar-benar sembrono, wajahnya pasti akan bengkak seperti tupai yang makan itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Hei, bagaimana kalian bisa bertemu? Kami bertemu di Dalat. Benar, dalam perjalanan bisnis, Kamis 21 September tahun lalu. Tidak perlu sedetail itu, bukan? Keesokan harinya, Hotel Nam mengadakan pesta kecil-kecilan untuk para staf. Sangat menyenangkan, tetapi melihat pasangan yang sedang bermesraan itu hanya membuat Veronica merasa tidak nyaman. Jadi dia pergi untuk mencari udara segar, dan saat kembali ke aula utama, Veronica mendengar Chi sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Aku dapat yang kau inginkan, Be. Kau benar, orang ini Nam tidak punya apa-apa selain menjadi kaya. Apa? Jadi dia hanya memanfaatkan Nam untuk mendapatkan uang? Dasar ular. Veronica hendak melompat untuk menghadapinya, tapi dia sudah pergi. Jadi dia segera mencari Nam dan bersemangat untuk memperlihatkan wajah asli pacarnya, tapi dia malah memarahinya. Hentikan omong kosongmu, dia gadis yang baik hati, bukan gadis manja yang bersikeras untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apa kamu bilang bahwa aku adalah gadis manja itu? Kamu sendiri yang bilang, bukan aku. Kamu keterlaluan, Nam. Aku menyukaimu, tapi bukan berarti kamu bisa bicara seenaknya tentangku. Oke, baiklah, aku akan meninggalkanmu. Dan dengan itu Veronica berlari pergi, air mata mengalir di pipinya. Itukah yang dia pikirkan tentangku? Aku sudah mengenalnya sejak lama, tapi sekarang dia memperlakukanku seperti duri di matanya. Dan bahkan berpikiran buruk padaku hanya karena seorang gadis baru. Saat itu, Chi mendekati Nam. Apa ada sesuatu yang salah? Tidak ada, pokoknya terima kasih atas kerjasamanya. Sepertinya dia tidak akan mengacau lagi. Sama-sama. Dan juga sampaikan terima kasihku padanya, idenya jempolan. Kemudian Nam pergi, tapi dia tidak yakin dia senang dengan apa yang baru saja terjadi. Apa aku terlalu keras padanya? Keesokan paginya, Veronica terbangun oleh ketukan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingat tidak membuat masalah denganmu sejak tadi malam. Hari ini aku akan ke Hoi An untuk membuat tur khusus untuk pelanggan hotel kami. Mau ikut? Tidak, aku tidak ingin mengganggumu. Kalau begitu, sayang sekali. Kebetulan aku kenal dengan seorang teman baik di Hoi An, tapi kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Hah? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku selalu ingin menggigit Hoi An Ban Mai. Daftarkan aku. Ngomong-ngomong, itu Bang Mi, bukan Bang Mai. Oke, Bang Mi. Ya, itu dia. Kemudian ketika mereka tiba di Hoi An, Roni terpesona oleh keanggunan abad pertengahan kota kuno ini. Jalanan rumah-rumah kuning keemasan bermekaran dengan bunga-bunga kertas berwarna-warni bersama dengan lentera yang semarak. Berkeliling kota, Roni merasakan gelombang kegembiraan dan nostalgia tentang negara kelahirannya yang telah ia tinggalkan sejak kecil. Ini lucu sekali. Dan di sini. Roni, kita seperti saudara kembar. Ayo kita foto bersama. Kembaran pantatku. Oh, aku hampir lupa alasan sebenarnya aku kesini. Tapi mereka datang ke toko banh mi dan melihat toko itu penuh sesak dengan orang-orang mengantri. Hal itu tidak membuat Roni goyah sedikit pun karena banh mi yang menggiurkan adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Dia telah dengan sabar menunggu gilirannya selama hampir 30 menit. Tapi saat itu ada seorang gadis dengan mata anak kucing menatapnya. Roni menatap gadis itu dan kemudian banh mi yang baru saja dipanggang di tangannya. Dan setelah beberapa detik ragu-ragu, dia memberikannya kepada gadis kecil itu. Hei nak, ini milikmu. Oh, apa yang dia lakukan? Bukankah dia sudah lama merindukannya? Sudah bosan? Aku hanya tidak ingin anak-anak itu menunggu di bawah teriknya panas ini. Oke, tunggu saja di bawah pohon itu. Kuambilkan yang lain. Kamu mau? Tidak, aku sudah cukup makan. Nah, membelikan roti untukku. Manis sekali. Tawarannya yang baik hati membuat hatinya menari-nari seperti orang gila. Tidak tahu dari jauh Chi sedang memelototinya dengan mata peluru. Roni sedang asik melahap rotinya ketika ia melihat seorang wanita tua dengan kuk bambu menjual sesuatu yang aneh. Apa ini? Banyak tuh. Ayo beli, enak sekali. Ini adalah permen jenggot naga Vietnam. Permen? Jadi benang-benang itu bisa dimakan? Beli satu untukku, Nam. Bei, cuma anak-anak yang suka ini. Tapi Nam tetap membelikannya untuk Roni. Dia sangat senang dengan camilan aneh itu. Mungkin terlalu senang sampai-sampai dia meniup bedak dengan keras dan tidak sengaja mengenai wajah Chi. Apa? Beraninya kau? Ups, aku sangat menyesal. Tapi kau terlihat seperti putri salju, hanya sedikit variasi. Apa kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja, bukan masalah besar. Apa aku terlihat baik-baik saja bagimu? Aku tahu dia bukan gadis manis seperti yang terlihat. Tunggu saja dan lihat aku akan membeberkanmu. Dan kau tahu, jika Nam tidak ada di sini, hari ini akan jadi akhir hidupmu. Malam harinya, Chi diam-diam pergi keluar untuk menemui seseorang. Dasar tidak tahu malu. Beraninya dia bertingkah genit dengan seseorang yang sudah punya pacar. Aku takut dia akan mengacaukan rencana kita, sayang. Jika demikian, sebaiknya kita bergegas. Aku tahu harus apa. Keesokan paginya, melihat tidak ada orang di sekitar, Chi menyelinap ke kantor Nam dan mencari-cari di mana-mana. Astaga, orang yang sangat bersih ini di mana dia menyimpan dokumen itu?
Kemudian sebuah laci misterius di rak menarik perhatiannya. Dia akan membukanya ketika asisten Nam masuk. Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Kalau begitu apa kamu tahu siapa aku hingga berbicara tidak sopan seperti ini? Aku pacar bosmu, jadi aku bisa ke kantornya kapanpun aku mau. Kalian berhenti. Nona Mai, kau bisa mundur sekarang. Ketika asistennya pergi, Nam melihat ke sekeliling kantornya yang sekarang terbalik karena suatu alasan. Ci, bisa beritahu aku apa yang kamu lakukan di kantorku? Tidak ada. Aku hanya mencari tasku di sini. Dan kamu baru saja mempermalukanku di depan karyawanmu, padahal kamu seharusnya melindungiku. Kemudian pertengkaran besar terjadi di antara mereka dan tepat pada saat itu Veronica lewat dan mendengar pertengkaran mereka yang buruk. Oh, apa ini? Aku benar, semua orang tahu mereka tidak cocok satu sama lain hanya dengan melihat. Lihat, mereka sudah saling bertengkar sengit bahkan sebelum aku mengulurkan tangan. Aku harus mengingatkanmu, kamu hanya pacar palsuku. Tolong tahu batasannya di sini. Baiklah, pacar palsumu akan pergi. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menangani buntutmu. Bukankah mempekerjakanku untuk mengusir Nona Veronica yang menyebalkan? Kau? Jaga kata-katamu. Kamu membutuhkanku lebih dari yang kamu pikirkan. Veronica hancur berkeping-keping dengan informasi yang baru saja dia dapatkan. Jadi, tidak ada yang terjadi di antara mereka yang sebenarnya? Tapi Nam sangat membenciku bahkan sampai menyewa orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi pacarnya. Hanya untuk menjauh dariku? Salahku apa? Malam itu Roni menangis dalam tidurnya dengan hati yang sakit. Beberapa hari setelahnya, ia mengunci diri di kamar dan sembunyi di balik selimut dengan pikiran-pikiran yang menghantui yang tidak bisa ia singkirkan. Nam mengirim pesan untuk memeriksanya, namun ia tidak ingin berhubungan dengannya. Baru ketika Grayson mengetuk pintu, Veronica dengan lamban bangkit. Roni, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tinggalkan aku sendiri. Apa maksudmu baik-baik saja? Lihat, matamu bengkak seperti bola golf. Nam bertanya padaku tentangmu. Hei, apa kalian bertengkar? Pergi sana. Bertanya tentang aku? Hentikan. Sebaiknya aku tidak mengganggu Nam lagi. Kurasa aku akan kembali ke Amerika sekarang. Dia segera mengemasi semua barangnya dan memesan penerbangan malam hari untuk kembali ke rumah. Di perjalanan dia lihat sosok yang tidak asing. Ci, apa yang sedang dia lakukan di rumah kita saat ini? Bei, aku di sini dan aku membawa barang yang kau minta dari kantor Nam. Ini pasti membantu rencana kita. Merasakan ada yang tidak beres, Roni mengikutinya ke sebuah lorong gelap di mana Ci mengatur pertemuan dengan rekan misteriusnya. Lihat apa yang kau dapat, kue manisku. Veronica tidak percaya kakaknya dan pacar palsu orang yang ditaksirnya berhubungan. Apa yang terjadi? Kamu dan dia? Grayson dan Ci tampak tertegun. Kenapa kamu di sini? Apakah ini sepenting apa yang aku lihat sekarang? Sebaiknya ada penjelasan yang bagus untuk ini. Mereka saling bertukar pandang dan Grayson akhirnya menyerah untuk menceritakan semuanya kepada adiknya. Oke Roni, dengarkan baik-baik. Akulah yang menyarankan Nam untuk menjadikan Ci sebagai pacar palsunya. Sebenarnya... Apa? Tapi kalian berdua? Ya, dia adalah bayi perempuanku dan Nam tidak tahu. Tapi untuk apa? Untuk rencana induknya, sis. Sudah saatnya kamu tahu. Kamu masih ingat kenapa kita berada di Vietnam, kan? Resor kita mengalami kesulitan dan itu semua karena Nam. Resor ini dulunya milik keluarganya. Namun kemampuan bisnis mereka yang buruk membuat bisnis ini dalam kekacauan. Dan saat keluarga kita menghidupkan kembali resor ini, dia cemburu dan ingin menjatuhkannya lagi. Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Tidak, Nam bukan orang seperti itu. Jangan membelanya. Kau tidak lihat keluarga kita alami skandal? Hotelnya tiba-tiba menjadi lebih baik dari biasanya? Tak akan kubiarkan itu dengan mudah. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kamu tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Baiklah, kamu mau bukti, aku akan menemukannya untukmu. Sementara jika kamu tidak bisa membantu, maka jangan menyabotase rencanaku. Setuju, ku tinggalkan kau 1 minggu. Dan selama waktu itu, kamu juga tidak akan melakukan sesuatu yang kotor terhadap Nam. Kakak beradik itu menempatkan diri mereka di sisi yang berbeda. Grayson pergi dengan pacarnya, sementara Roni berdiri di sini, mencoba memproses semuanya. Ini waktu sulit yang penuh dengan berita dan kebenaran baginya. Iya, Nam yang aku kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan aku akan tetap di sini untuk membuktikan kakakku salah tentang dia. Aku harap begitu. Bei, jangan kau biarkan hal ini terjadi hanya karena kakakmu mengatakan kata-kata bodoh, ya? Tidak mungkin, Bei. Kau tahu betapa keras kepalanya kakakku. Aku setuju agar dia bisa meninggalkan kita. Rencana tetap berjalan, Bei. Keesokan paginya, Veronica kembali bekerja di Hotel Nam seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, kamu di sini? Aku pikir aku terlalu memaksamu sehingga kamu down. Tidak, aku baik-baik saja. Memangnya kau pikir aku siapa? Menganggap aku serangga dan sekarang dia bahkan berpikir aku mudah menyerah? Kombinasi yang lengkap ya. Saat itu, Ci tiba-tiba muncul dan melingkarkan tangannya di leher Nam dan mencium pipinya. Hai Bei, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oh, hai Roni. Sudah lama tidak bertemu. Melihat Ci bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu yang sebenarnya, semakin membuatnya kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari, saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Ci melakukan sesuatu yang mencurigakan.
Melihat Chi bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu semua kebenarannya bahkan membuatnya semakin kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini, apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Chi melakukan sesuatu yang mencurigakan. Hei, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Veronica segera membungkuk untuk melihat sebuah bungkusan makanan yang kusut di tempat sampah di dekatnya. Apa? Tanggal kadaluarsanya 2023? Setahun yang lalu? Hei, kenapa masih ada makanan kadaluarsa di sini? Ya ampun, tapi apa itu es krim yang diminta kamar 302? Segera, Roni meminta staf untuk memeriksa semua pesanan makanan dan bergegas mengejar troli makanan yang akan tiba di kamar 302. Berita itu segera sampai di telinga Nam, jadi dia bergegas ke kamar tamu dan melihat Roni sudah ada di sana. Permisi Nona, atas nama hotel, aku mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini kesalahan kami tidak melatih staf dengan baik, aku akan bicara dengannya sekarang. Kemudian dia menyeret Roni ke sudut. Kamu merusak usaha orang lain karena tidak bertanggung jawab. Tidakkah kamu lihat? Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan benar, diam saja. Kata-katanya seperti ribuan belati yang menusuk ke dalam hati Roni. Oke, sekarang aku mengerti. Di matanya, aku serendah itu. Tiba-tiba, sang tamu menghampiri mereka. Maaf, aku tahu kamu sedang memarahi stafmu dan bukan urusanku untuk ikut campur. Tapi gadis ini bukan yang mengantar makanan tadi. Dia ke sini dan dengan tulus meminta maaf atas apa yang tidak dia lakukan. Dan itu sangat aku hargai. Harusnya kau beri dia penghargaan. Mendengar itu, Roni tidak bisa menahan air mata dan pergi. Roni, Veronica! Maaf, aku harus pergi. Manajer kami akan segera bicara denganmu dan hotel akan menawarkan kompensasi atas masalahmu. Astaga, kemarahanku menguasai diriku dan aku menyakitinya sekali lagi. Di mana kau, Roni? Aku terlalu bodoh untuk terus mengejarnya seperti orang bodoh, sementara dia tidak peduli dan bahkan ingin mengusirku. Oke, baiklah. Aku akan pergi sesuai keinginanmu. Dalam pandangan yang kabur karena mata yang berkaca-kaca, Roni melihat wajah menyeringai Chi, orang yang berada di balik semua ini. Jika bukan karena saudara laki-lakiku dan dua keluargaku, aku pasti sudah mengeksposmu, dasar ular. Malam itu, Roni tidak ingin bertemu dengan Nam di hotel, jadi dia berlari ke Sungai Hoai untuk menghirup udara segar. Dan di depan matanya adalah Hoi Ain dengan pesona yang berbeda. Pada malam hari ketika gelap menyelimuti segalanya, lentera warna-warni menyala, membentangkan cahaya gemerlap di setiap sudut kota kuno itu. Tapi pemandangan indah itu tidak membuatnya lebih bahagia. Dia dengan murung menyeret kakinya di trotoar ketika dia melihat seorang wanita tua duduk di tepi sungai menjual lentera terapung. Dan tangannya gemetar ketika dia mencoba menyalakannya. Biarkan aku membantumu, oke? Kemudian dia duduk dan membantunya menyalakan lilin dan mengantarkan lampion kepada pembeli. Melihat wajah mereka berseri-seri dengan kelap-kelip cahaya lilin membuat Roni tanpa sadar tersenyum. Seolah-olah semua orang meniupkan impian mereka dalam lampion dan membuat sungai memberikan sayap pada keinginan untuk terbang tinggi dan jauh. Roni tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika dia tidak sengaja membakar dirinya sendiri. Kau baik-baik saja? Apa? Roni, dengarkan, aku datang untuk minta maaf padamu atas kesalahpahaman sore ini. Seharusnya aku mendengarkanmu lebih dulu. Biar ku bantu kau, jangan cemberut seperti itu. Atau kamu akan menjadi wanita tua yang keriput. Hei, halo, salam kenal Veronica. Baiklah, biar aku ajak kau berkeliling. Kita hanya punya waktu besok di sini sebelum kembali ke Danang. Nanti nyesal kalau tidak ikut. Ayo, aku mohon, oke? Veronica masih dalam suasana hati yang tidak enak, tapi tanpa sadar mengulurkan tangannya. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada wanita tua itu dan berjalan berdampingan di sepanjang Sungai Hoai. Mereka tetap diam hingga... Apa kamu akan mengabaikanku selamanya? Kau pikir aku gadis yang menyebalkan, kan? Hah? Kenapa nanya seperti itu? Tidak, mungkin. Lalu kenapa kau harus menyewa pacar palsu hanya untuk menghindariku? Apa? Dia tahu itu? Tapi bagaimana? Aku minta maaf. Itu adalah alasan awalnya, tapi ternyata aku salah tentangmu. Hatimu baik dan tidak pantas mendapatkan semua itu. Mungkin ini sudah terlambat, tapi sekali lagi maafkan aku. Seharusnya aku memikirkannya. Kenapa berpikir seperti itu tentangku? Ini seperti beberapa tahun lalu. Kau tiba-tiba membanting pintu di depanku tanpa sepatah kata pun dan sekarang berubah menjadi acuh tak acuh dan membenciku. Kenapa, Nam? Sesuatu terjadi dan aku akan memberitahumu jika waktunya sudah tepat. Tolong percayalah, aku tidak pernah membencimu dan tidak akan pernah. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku. Aku tidak tahu, tapi mungkin... pedal. Atau di sini mereka bilang David, kan? Ya, aku ingin coba David. Tapi kita belum selesai. Baiklah. Keesokan harinya Nam mengajak Roni mengayuh sepeda seperti yang dijanjikan. Oke, Dap berarti bersepeda, Fit berarti bebek. Tapi tunggu, ini jelas-jelas angsa. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Bahasa Vietnam itu rumit. Setelah dapat tiket, mereka berdua menunggu naik ke atas kapal. Dan Veronica tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Oke, hati-hati. Ini bisa dibalik. Aku bukan anak kecil. Kemudian Roni dengan semangat melompat ke perahu, menyebabkan perahu itu bergoyang ke satu sisi ke sisi lain. Dan perahu itu semakin bergoyang karena dia sangat panik.
Aku belum nonton Stranger Things musim kelima. Aku tidak boleh mati sekarang. Nam, selamatkan aku. Aku sudah bilang apa? Sekarang pegang tanganku. Roni perlahan mengulurkan tangannya. Lalu Nam dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya dan membantunya duduk. Kau baik-baik saja sekarang? Tidak, aku tidak baik-baik saja. Sama sekali. Hei, bukankah kau bilang kau ingin bermain pedal? Ini dia. Hah, itu benar. Kemudian mereka meninggalkan dermaga dan mulai mengayuh lebih jauh. Roni pada awalnya mengalami kesulitan dalam mengemudikan perahu. Tapi dengan bantuan Nam, dia benar-benar menikmati permainan ini. Ini seperti mengendarai sepeda. Gampang. Iya, ini seperti latihan, bukan? Kalau begitu olahragalah lebih banyak. Dan dengan itu, mereka pun saling berpacu dengan antusias dan pergi ke tengah danau tanpa mereka sadari. Hei, kenapa tiba-tiba berhenti? Aku merasa kakiku akan segera meninggalkanku. Kemudian tiba-tiba, hujan mulai turun dan perahu mulai oleng. Mereka melihat sekeliling dan mendapati perahu-perahu lain sudah kembali ke dermaga, meninggalkan perahu mereka sendirian di sini. Ya Tuhan, kita harus mengayuh dengan cepat ke dermaga sekarang. Hei, bersama-sama. 1, 2, 1, 2. Namun angin kencang membuat perahu semakin goyah. Tunggu saja di sini sampai hujan reda. Apa? Aku tidak bisa hanya menunggu di sini. Apa ada orang? Tolong, tolong. Namun upaya Roni jelas sia-sia karena hanya mengundang lebih banyak orang di pantai untuk memotret dan merekamnya. Setelah beberapa saat, semuanya hening sebelum Nam memecah keheningan. Apa kamu masih ingat hari itu saat di SMA? Kita menyelinap keluar untuk beli rasa baru bubble tea favorit kita. Saat itu hujan deras sama seperti hari ini. Kamu masih ingat itu? Benar, hari itu kita basah kuyup seperti tikus karena dikejar anjing dan akhirnya kita menjatuhkan bubble tea di jalan. Dan kita bahkan dimarahi guru. Kemudian mereka berdua terus berbicara tentang saat-saat indah bersama tanpa menyadari bahwa hujan sudah reda. Tak lama kemudian petugas keamanan muncul untuk membantu mereka kembali ke dermaga. Tentang Roni dan Nam, mereka mungkin basah kuyup. Tapi lebih dari itu, mereka basah kuyup oleh emosi yang baru terhadap satu sama lain. Nam, mari kita sebut hari ini sebagai hari bebek. Dan pada hari ini tanggal 6 Juni setiap tahun, kita akan mengayuh sepeda lagi. Kedengarannya menyenangkan. Malam itu seseorang mengunggah foto mereka di danau di internet. Foto itu langsung menjadi meme hari itu dan mendapat ribuan reaksi. Komentar-komentar itu lucu sekali. Nam, kamu baca? Tapi tidak selucu wajahmu. Kemudian setiap malam setelahnya mereka terus berkirim pesan dan selalu Fajar menyingsing saat mereka akhirnya mengucapkan selamat malam. Apakah terlalu dini untuk memikirkan nama anak pertama kita? Tidak mungkin Nam melakukan apapun untuk menyakiti keluargaku. Tapi bagaimana meyakinkan Grayson? Aku selama ini salah tentangnya. Bodohnya aku memproyeksikan kebencianku terhadap ibunya padanya. Melihat ini, Grayson dan Chi tentu saja tidak menerimanya dengan baik. Baik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggal selangkah lagi. Keesokan paginya, Grayson menemui Roni untuk bernegosiasi. Adikku, rencana kita butuh bantuan kecilmu untuk dimulai. Tidak mungkin aku membantumu. Hentikan gebetan konyolmu itu. Berani banget sih khianati keluarga sendiri cuma demi orang brengsek itu. Katamu, aku kasih waktu seminggu buat nyari bukti. Sekarang apa yang kamu dapat? Tak ada apa-apa, selain trik-trik kotor yang kamu lakukan ke Nam. Begini saja, aku keluar. Grayson, sekarang gimana? Kita nggak butuh dia, aku punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, hotel tempat Nam menginap tiba-tiba padam lagi di malam hari. Tapi itu bukan hal yang di luar dugaannya. Telepon teknisi untuk cek jaringan listrik sekarang. Hei kamu bos di sini kan? Ya Bu, maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin cuma masalah teknis kecil. Silakan kembali ke kamar. Listriknya akan nyala lagi. Sabar? Gimana aku bisa sabar kalau stafmu sudah meninggalkanku? Apa, Bu? Semuanya jadi gelap gulita dan aku sedang mencari resepsionis. Ini dia, kenapa matiin listrik tanpa pemberitahuan, ha? Tolong bawakan aku kipas atau apalah, aku berkeringat banyak sekali. Kamu berkeringat bukan karena kepanasan, tapi kamu kelebihan berat badan, Nona. Kamu bilang apa? Kamu tuli, aku bilang kamu gemuk, Nona. Jadi begini caramu melatih stafmu? Saat itu semakin banyak pelanggan yang datang untuk menghadapi Nam. Hei, ada staf yang menyelinap ke kamarku dan bilang mau memperbaiki kabel listrik, tapi dompetku dicuri. Aku juga, laptopku juga dicuri saat lampu padam. Hotel apa? Ini penipuan teman-teman. Nam berusaha menenangkan para tamu, tapi mereka tampaknya tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Mereka malah meminta untuk mengembalikan kamar dan menuntut ganti rugi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa ia sadari, dalang itu sudah menyelinap di antara kerumunan untuk melarikan diri. Cukup, sekarang mari kita lihat bagaimana si brengsek itu menangani ini. Nam mencoba melacak staf itu, tapi ia tidak terlihat dimanapun. Hotel itu dilanda kekacauan. Pesanan hanya datang sedikit dan reputasinya benar-benar hancur. Roni tidak tahan melihat itu. Sudah pasti Grayson yang berada di balik semua ini. Ia saudaraku, tapi kali ini ia salah.
Bahkan jika memang benar Nam ingin mencelakai villa keluarga kita, masih banyak cara lain untuk menghadapinya. Dan dia bersungguh-sungguh, dia datang langsung untuk menemui Grayson. Kau, benar? Apa yang kau bicarakan? Jangan berpura-pura tidak bersalah, kaulah yang mengatur insiden Hotel Nam. Ya, memang aku. Jadi kenapa? Bocah kecil ini tidak punya keterampilan dalam menjalankan bisnis. Aku hanya membantunya menyadarinya lebih cepat. Kau harus mengakui ini dan mengembalikan reputasi ke Hotel Nam. Hah? Apa kau sedang bermimpi, adikku? Oh tidak kakakku, aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa sebenarnya aku sudah merekam pembicaraan kita. Jika kau tidak punya nyali untuk mengakuinya, biarkan adikmu yang melakukannya. Hei, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan menyeretku ke dalam ini. Dah. Kenapa kau melakukan ini? Aku ini adikmu. Itulah sebabnya aku ingin kau mengerti. Kita tidak bisa membalas dendam dengan balas dendam. Ya Tuhan, apa si brengsek itu telah menyihirmu atau apa? Kenapa sekarang kau masih percaya padanya? Dialah yang membuat villa kita jatuh. Lalu Nam tiba-tiba menerobos masuk. Siapa yang bilang aku menyakiti keluargamu? Itu kau, kalau bukan kau siapa lagi? Bukankah kau yang melakukan ini untuk balas dendam? Terus bicara, kenapa berhenti? Membalas dendam untuk apa? Aku sudah menutup mata dan membiarkan ini berlalu dan sekarang kau ingin mengungkitnya? Oke, baiklah. Saat itulah Roni mengetahui semua kebenaran tentang ibunya yang berencana mengambil alih villa keluarga Nam untuk dimilikinya sendiri. Itu juga alasan kenapa hari itu dia dengan dingin meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Ibuku? Jadi ayahku juga terlibat dalam itu? Tidak, ayahmu sama sekali tidak menyadari hal itu. Tuan Andrew sangat baik hati membantu kami dengan sejumlah uang untuk memulai lagi. Dia sangat baik kepada kami, jadi aku tidak ingin membuat keributan. Dan kamu sudah tahu tentang ini selama ini tetapi masih berbicara tentang balas dendam? Tidakkah kamu lihat keluarga kita yang seharusnya disalahkan? Grayson, ini karma yang harus kita tanggung. Aku sangat kecewa denganmu dan ibu. Nam, aku minta maaf atas semua masalah yang telah ditimbulkan keluargaku kepadamu dan keluargamu. Akan kuatasi secepatnya. Kemudian Veronica meminta Grayson untuk mengakui rencananya di depan umum dan meminta maaf kepada Nam. Ini tidak mudah bagi Grayson, namun jauh di lubuk hatinya, aku tahu bahwa adikku bukanlah orang jahat. Berkat itu, Hotel Nam kembali beroperasi dengan lancar seperti sebelumnya. Setelah itu, Roni dan adiknya kembali ke Amerika Serikat dan mengatakan yang sebenarnya kepada ayah mereka. Apa? Kau melakukan ini di belakangku selama ini? Kita sudah seperti saudara. Ketika aku tidak punya apa-apa, dialah yang membantuku bangkit dan sekarang kau membalas kebaikannya dengan kejahatan? Nyonya Andrew bingung karena ini adalah pertama kalinya dia melihat suaminya semarah ini. Dia mengakui kesalahannya dan beberapa hari kemudian menyarankan mereka kembali ke Vietnam untuk meminta maaf kepada keluarga Nam. Dan tentu tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kepada mereka. Mereka terdiam. Beberapa saat kemudian, sejujurnya berita ini benar-benar aneh bagiku. Namun semuanya sudah berlalu sekarang, mari kita akhiri ini. Dan setelah semua itu, kedua saudara itu akhirnya menemukan diri mereka di pihak yang sama dalam masalah ini. Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tapi baru sekarang aku punya keberanian. Tapi terima kasih Roni, kamu mungkin tidak akan percaya jika bukan kamu dan rekaman itu. Aku mungkin tidak akan bisa bangun dari mimpi buruk balas dendam dan kemudian mengakui kesalahanku. Aku bodoh karena membiarkan kebencian dan kecemburuan mengaburkan penilaianku dan bertindak konyol. Tapi berkat kebesaran hati Nam dan kebenaranmu, aku belajar dari kesalahanku. Dan hey, dia mungkin saudara ipar yang baik, Kak. Bagaimana itu bisa terjadi ketika keluarga kami dan aku sendiri menyebabkan terlalu banyak masalah bagi keluarganya dan dirinya? 2 tahun kemudian, sekarang Veronica bekerja untuk bisnis keluarganya sebagai asisten Grayson. Suatu hari, ketika kembali ke rumah setelah hari kerja yang melelahkan, dia mendapat pesan dari nomor asing. Apa ini? Ini menyeramkan. Ngomong-ngomong, hari ini tanggal 6 Juni, jadi apa? Ya ampun, ya. Veronica bergegas keluar untuk melihat Nam sudah ada di sana, memegang buket besar. Siap? Siap. Kenapa kau tiba-tiba? Tidak. Apa yang membuatmu begitu lama? Oh, maafkan aku Putri, sulit untuk menemukan perahu kayu. David yang sebenarnya di Amerika. Aku terbangun kaget mendapati wajahku terbungkus perban. Wajahku. Ini tak mungkin terjadi. Ya kan, Callum? Beritahu aku ini tak terjadi. Tepat setelahnya, dokter memasuki ruangan. Nona, sayangnya kaca dari jendela mobil telah menyebabkan trauma berat pada kulit Anda. Sementara dokter lanjut bicara, kurasa diriku tak fokus dan mulai panik. Wajahku ini segalanya. Tanpanya, karir menyanyiku akan berakhir. Ash, ini akan baik-baik saja. Akan kubantu temukan cara kembali ke panggung, aku janji. Hai, aku Ashley, dan aku punya mimpi menjadi penyanyi terkenal.
Aku dulu bernyanyi sebagai pengamen jalanan. Kemudian suatu hari seorang pria tampan dan sopan mendatangiku. Aku Callum, pencari bakat, dan aku percaya dengan suara malaikat dan kecantikan yang langka. Kau punya bakat jadi seorang bintang. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, dan tak hanya aku dapat manajer, tapi juga pacar yang tampan. Dia mengatur supaya aku tampil di kafe bar dan restoran tanpa henti. Aku menikmatinya, tapi harus kuakui aku juga kelelahan. Dan itulah saat Callum menyarankan kalau kugunakan autotune dan lip sync untuk menjaga tenggorokanku. Aku tahu ini tak benar, tapi kau kelelahan dan aku tak tega melihatnya. Kau tahu ini tak untuk selamanya. Kurasa dengan cara itu, kau bisa fokus dandan dan biarkan orang kagumi wajah cantikmu. Mendengar ini membuatku sedih, tapi Callum tahu apa yang dia bicarakan, jadi aku percaya padanya. Sementara api dalam diriku untuk tampil di panggung profesional masih menyala hebat. Kemudian suatu hari dia memberitahuku berita baik yang tak terduga. Tak ada lagi pertunjukan kecil. Perusahaan terkenal Dream M Entertainment sedang mengadakan audisi untuk mencari bintang besar berikutnya. Aku sudah mengurus semuanya. Kau hanya harus 100% percaya diri saat tampil. Ini dia, waktuku untuk bersinar akhirnya tiba. Tapi kemudian malam itu, saat berkendara pulang dan berlatih bernyanyi, aku batuk tak terkendali. Aku kehilangan fokus di jalan sekejap saja dan tak melihat ada mobil mendekat hingga semuanya menjadi gelap. Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku terbangun di rumah sakit terlihat seperti Frankenstein dan meyakini mimpi besarku kini berantakan. Setelah 2 bulan di rumah sakit, sebagian besar luka goresku sembuh dan cuma ada luka yang cukup dalam pipiku. Hanya beberapa hari lagi hingga audisi dan aku tak bisa muncul dengan tampang seperti ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bisa ditutup dengan make up atau mungkin dengan masker, pasti ada sesuatu. Tapi dokter mengatakan aku tak boleh pakai makeup hingga wajahku sembuh sempurna karena itu bisa menimbulkan infeksi. Dan jika aku naik ke panggung pakai masker, orang pasti akan bertanya-tanya. Kemudian mata Callum tiba-tiba menuju foto yang ada di rak. Ash, ini adalah jawabanmu. Panggil adikmu untuk menggantikanmu hingga lukamu sembuh. Maksudmu Bridget? Si aneh itu? Tak mau. Ya, aku memang punya saudara kembar, tapi kami tak dekat, jelas. Orang tuaku cerai saat kami 7 tahun dan pengadilan memutuskan aku tinggal dengan ayah dan Bridget dengan ibu. Aku punya kehidupan yang baik dengan ayah karena dia membelikanku semua pakaian yang kuinginkan. Tapi Bridget adalah anak tomboy yang tak peduli akan mode. Terakhir kali melihatnya, dia pakai baju yang sudah usang semua. Kurasa tampilannya yang murung, penyendiri, cemberut seperti sedang sembelit itu adalah gayanya. Ku coba bicara dengannya di kampus, tapi dia selalu meremehkanku. Dan seperti itulah kami akhirnya malah jadi asing, bukannya menjadi saudara. Dan sekarang katamu aku harus mengemis untuk minta bantuannya? Tidak. Aku paham kalian berdua tak dekat. Tapi jelas kau bisa kesampingkan dulu perbedaan kalian untuk kesempatan sekali seumur hidup untuk meraih mimpimu. Kurasa Callum ada benarnya, jadi aku setuju. Hanya saja tak sesederhana itu, karena aku tak punya nomor Bridget dan dia menolak menggunakan sosial media. Kalian tahu, untuk menyesuaikan aura dingin dan cueknya. Tunggu dulu, aku ingat dia pernah merengut padaku di balik meja cepat saji yoyo. Mungkin dia masih kerja di sana? Aku langsung menyamar dan menuju ke sana. Oh, itu dia. Aku mulai menghampirinya dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu tanya apa dia mau menjadi duplikatku untuk audisi, tapi dia tak peduli. Minggir. Aku tak bisa tampil seperti ini. Kumohon, ini segalanya bagiku. Bukan urusanku, aku punya pekerjaan untuk diselesaikan. Lihat. Aku tak bisa hanya menyerah seperti ini, jadi ku pesan makanan dan duduk di sana menunggunya untuk berubah pikiran. Sudah waktunya tutup. Aku hendak pergi saat kulihat Bridget dan bosnya saling berdebat. Astaga, inilah kenapa tak ada bagusnya mempekerjakan remaja. Ku pekerjakan kau karena kau memohon pekerjaan itu. Saya minta maaf pak, saya... Sial, mulai hari ini kau akan bekerja tanpa gaji selama 3 bulan. Tidak pak, saya butuh uang. Anda bahkan tak menggaji saya bulan lalu. Hei, apa yang kau lakukan? Pergi, kau bisa kerja di mana saja, tapi jangan di sini bersama berdebah ini. Apa? Dan kau, pergilah sebelum aku melaporkanmu ke polisi. Apa yang kau cari? Lagi pula kenapa kau harus bekerja di sini? Bukankah ibu memberimu uang saku yang cukup banyak? Jangan berlagak seolah kau peduli. Bagaimana mungkin gadis manja sepertimu akan mengerti? Apa maksudmu? Intinya kau butuh uang, ya kan? Aku bisa bantu. Bridget tak menjawab, tapi kulihat di balik persona nona cueknya. Jika kau menggantikanku sampai aku sembuh, maka aku akan membayarmu. Cek besar yang bernilai 10 kali lipat dari apa yang kau hasilkan di sini. Oh ya, hanya kita berdua dan manajerku yang tahu soal ini, jadi jangan khawatir. Kemudian aku memberinya nomorku dan menyuruhnya mengirimiku pesan saat dia sudah membuat keputusan. Dengan enggan dia menerimanya dan pergi begitu saja. Tapi di malam itu sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Oke, aku setuju, kau sebaiknya membayarku dengan pantas. Aku langsung telepon Callum dan memberitahunya berita baik itu. Sekarang waktunya mengubah Bridget untuk menjadi aku sementara.
Normalnya, aku dan Callum menjaga hubungan kami diam-diam untuk menjaga profesionalisme. Sama juga dengan sekarang, kami merahasiakannya dengan Bridget. Callum menjelaskan ke Bridget yang perlu dia lakukan hanyalah untuk tampil cantik dan melakukan lip sync. Tapi astaga, gadis itu hanya bisa menguap. Omong kosong ini terlalu ketat dan menyesakkan. Berhentilah menggaruk seperti monyet. Kutunjukkan padanya cara berdiri tegak dan berjalan seperti diva. Dan membuatku sangat terkejut saat dia berkata dia tak pernah mendengar skincare. Tak heran kulitnya sekering gurun Sahara dan pori-porinya sedalam dan sebesar black hole. Jangan khawatir, para penyihir di sini akan memberimu transformasi ajaib. Wah, dia terlihat persis sepertiku, hanya tanpa luka. Bahkan Callum juga terkesan. Dia langsung menawarkan untuk membantunya masuk ke mobil dan mengantarnya ke tempat audisi. Kurasa wajar untuk Callum tetap berada di sampingnya. Sekarang bukan waktunya untuk kecemburuan konyol, Ashley. Aku menyamar sebagai asisten Bridget dan dengan gugup menunggu di belakang panggung. Audisinya bagai mimpi buruk. Lip sync Bridget tak cocok dengan audio yang telah direkam sebelumnya. Dan dia menari seolah dia punya 2 kaki yang tertinggal. Akhirnya penampilan itu selesai dan juri pertama yang berkomentar adalah David Knights alias penyihir musik, ahli komposer, dan raja melodi. Aku kenal orang ini. Dia pasti seorang dewa di kehidupan nyata. Nyanyianmu suram dan tarianmu sangat buruk. Apa kau tersesat mencari toilet dan tak sengaja naik ke panggung? Punya wajah cantik tak cukup untuk membuatmu tetap di sini. Juri yang duduk di sebelah David tiba-tiba mengambil mic. Tunggu, dia adalah CEO dari Dream M. Kau salah, David. Kecantikan juga merupakan bakat. Dia adalah berlian yang masih kasar dan hanya butuh sedikit dipoles agar bersinar. Setelah pertunjukan, Callum sangat senang saat dia diberitahu Bridget bahwa dia akan jadi talent di Dream M dan akan segera jadi bintang. Aku juga sangat gembira sampai-sampai kulingkarkan tanganku ke Bridget, tapi dengan dingin dia mendorongku menjauh. Cukup untuk hari ini. Sejak itu kami bertiga setuju kalau Bridget akan tampil di panggung, sementara aku rekaman di studio. Sisi buruknya yaitu menghadapi David, juri yang sulit saat audisi yang bertanggung jawab atas sesi rekamanku. Satu-satunya yang bagus darimu cuma wajahmu, jadi kenapa sembunyi di balik masker itu? Jika kau harus tahu, aku tak sempat bermake up. Sudah puas? Sorry, kau bilang apa? Terlalu dini untuk menghadapi orang brengsek seperti itu. Jadi aku diam saja dan fokus pada sesi itu. Menyanyimu sudah sangat berkembang sejak audisi. Hanya saja masih kurang menjiwai. Terima kasih. Debutku hanya beberapa hari lagi, tapi semuanya tak berjalan lancar. Bridget tak punya kepekaan gaya dan muncul dalam daftar busana terburuk di kolom mode. Gemeteran seperti daun di atas panggung dan kata-kata yang diucapkannya tak karuan saat menghadapi wawancara dadakan. Jadi aku harus membuat kursus kilat untuk Bridget. Tapi kali ini kuajari dia hal yang mudah diingat dan sederhana. Bukan hal-hal besar seperti sebelumnya. Kutunjukkan padanya cara memadukan pakaian sehari-hari, cara menghadapi pers, dan yang terpenting, aku masih menjamin gajinya secara reguler. Ash, kau sudah banyak bantu aku dan aku bagaimanapun jadi terima kasih. Astaga, dia sangat canggung, tapi itu baik sekali. Aku bisa perlahan merasakan kalau kami sebenarnya bersaudara. Bridget, usaha terpenting masih ada padamu, tingkatkan lagi. Segera, perusahaan mulai mempromosikan Bridget dan reputasinya meroket. Sementara, hubunganku dengan Callum kian merosot. Di acara sebelumnya, Callum biasanya memanjakanku dan membawakan makanan favoritku, tapi sekarang dia hanya bawakan kesukaan Bridget. Dia tak pernah meninggalkan sisinya dan mereka selalu asik ngobrol. Jadi suatu hari, kuputuskan langsung bicara padanya soal ini. Callum, aku harus akui aku merasa sedikit tak nyaman saat kau sedikit terlalu dekat dengan Bridget. Babe, aku memahamimu. Aku harus pura-pura dengan Bridget karena semua orang mengira dia kamu. Kulakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jadi berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Maukah kau lakukan itu untukku? Aku tahu, tapi aku sungguh tak percaya diri sejak kudapatkan bekas luka ini. Seolah aku telah kehilangan semuanya. Jangan khawatir, bekas luka itu nantinya akan sembuh. Yang paling penting, sekarang kau tetap tenang dan lewati masa-masa sulit ini. Benar. Aku seketika lupa kalau aku sedang mengupayakan tujuan yang lebih besar. Ku coba yakinkan diriku sendiri mereka hanya berdedikasi ke pekerjaan mereka dan bahwa lukaku akan segera sembuh dan aku bisa kembali jadi diriku. Aku masih pergi ke rumah sakit setiap minggu untuk tindak lanjut dan perawatan. Sudah mulai memudar, bukan? Aku butuh membebaskan diri, jadi aku pergi ke studio untuk bernyanyi sepenuh hati. Aku yakin tak seorang pun akan ada di sana di waktu malam seperti ini, tapi ternyata aku salah. Yang mengejutkan, saat melihatku, pria itu tak mengusirku pergi. Malah dia sebenarnya senang. Burung hantu juga rupanya. Mulailah bernyanyi kalau begitu. Akan kuberi pendapatku yang bermanfaat. Aku terkejut dengan sifat ramah ini, tetapi aku menerimanya. David sosok yang beragam.
Tapi tidak dapat disangkal kalau dia sangat berbakat dan menghasilkan karya-karya besar. Aku bernyanyi dan dia memberiku beberapa tips dan petunjuk yang berguna. Kupikir kau terlalu angkuh untuk mendengarkan bimbinganku, tapi ternyata aku salah. Iya, awalnya aku menganggapmu menyebalkan, tapi kuapresiasi bantuanmu dan kuhargai masukanmu. Sepertinya sebenarnya ada orang baik di balik sosok seram itu. Maaf, apa katamu? Aku tak akan mengulanginya 2 kali. Lalu aku mulai menggumamkan beberapa baris lagu yang kutulis, tapi tak kusadari kunyanyikan itu dengan keras hingga sudah terlambat. Lagu itu bagus, milik siapa? Sebenarnya aku yang menulisnya, tak perlu mengolok. Tidak sama sekali. Aku tak tahu kau punya bakat menulis lagu. Kemarilah, biar ku dengar keseluruhan lagunya. Jadi kami duduk bersama dan yang mengherankan energi kami sangat cocok satu sama lain. Sebenarnya kau merupakan orang pertama yang menganggap serius kemampuanku. Maaf. Hei, berhentilah berpura-pura. Sebenarnya aku tak Perlahan, Bridget sepertinya menemukan cara bagaimana bersikap sepertiku dan popularitasnya meningkat. Dia tak lagi terlihat lesu dan lebih memperhatikan penampilannya. Bahkan Callum mengatakan bagaimana dia hanya bisa membedakan kami dari lukaku. Sejak saat itu Callum mengatakan Bridget bisa melakukannya sendiri. Jadi mereka ke berbagai pertunjukan tanpaku. Perasaan ini membuatku merasa tak nyaman. Di sisi lain, aku ingin Bridget bekerja dengan baik untuk membantuku. Di sisi lain, aku juga merasa sedikit kesal karena digantikan dengan mudahnya. Aku juga merindukan bagaimana Callum dulu memperhatikanku, tapi aku ingat apa yang dikatakannya tempo hari, dan tak seharusnya bertingkah kekanakan. Jadi aku berusaha alihkan perhatianku dengan melakukan apa yang paling kusuka, bernyanyi. Semua orang penuh sesak di pertunjukan Bridget agar dunia jadi milikku. Aku di studio berlatih lagu baruku saat tiba-tiba David masuk. Bisa kau jelaskan padaku kenapa kau ada di sini sementara juga tampil live di TV? Kenapa kau ada di sini? Apa itu penting sekarang? Siapa kau sebenarnya? Aku memohon padanya untuk diam, lalu dengan panik kutanggalkan maskerku dan memberitahunya semua. Maksudku, semuanya. Karena aku terlalu syok untuk mengarang alasan. Ini tak masuk akal. Aku tahu ini tak benar, tapi aku janji setelah lukaku sembuh, semuanya akan kembali normal. Bernyanyi berarti segalanya untukku. David terdiam sesaat, kemudian dia berujar. Baiklah, jika yang kau bilang ini benar, akan kujaga rahasiamu. Dan satu lagi, jika kau sungguh ingin bernyanyi dan menulis lagu, aku bisa terus membantumu. Bagaimana menurutmu? Ya, sepenuhnya, iya. Dan jangan berani kau bohong padaku. Aku tak yakin apa yang akan kulakukan. Ya, sumpah demi Tuhan. Akhirnya, hari itu hari kontrol. Saat dokter selesai memeriksa, kulihat wajahnya merengut. Aku menyesal memberitahumu kalau luka itu terlalu dalam. Lukanya mungkin akan memudar seiring waktu, tapi kurasa tak akan benar-benar hilang. Paling tidak dalam 2 tahun. Aku putus asa. Ini tak mungkin terjadi. Tak tahu harus bagaimana lagi, kuputuskan untuk pergi dan mencari Callum. Tapi saat aku tiba di rumahnya, kulihat dia tak sendiri. Bridget dan Callum duduk bersama dan perlahan menunduk akan berciuman.